Bab 1021-1024 Chukin vs Dewa di Luar Surga. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, di belakang orang ini, 6 pedang terbang yang indah tergantung. Dan dia duduk bersila di kehampaan, seolah-olah semua ki pedang antara langit dan bumi berpusat padanya, berputar dengan liar. Oh, orang-orang dari Sekte Pedang Suci. Xuan Wu Tianzun dengan tenang menatap lelaki tua yang berbicara itu. Master Sekte dari Sekte Pedang Suci, Seng Wuhui. Seng Wuhui berkata dengan tenang. Seketika, 6 pedang terbang di belakangnya langsung berubah menjadi miliaran bayangan pedang. Bayangan pedang ini berputar dengan liar di sekitar Seng Wuhui, dan kemudian, dengan niat membunuh yang mengerikan, mereka menyerbu ke arah Xuan Wu Tianzun. Pada saat ini, ruang bergetar, dan penglihatan alami seperti bunga teratai emas yang mekar. Yang mulia bumi, semua orang terkejut ketika mereka merasakan niat pedang tirani di tubuh mereka dan fluktuasi kekuatan ilahi yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh ular piton gila Yu yang mulia. Namun, ini bukanlah yang paling mengejutkan, selanjutnya, pemandangan yang paling mengejutkan muncul. Namun lihatlah, ketika miliaran bayangan pedang ini menyerbu ke arah Xuan Wu Tianzun, yang terakhir hanya mengetuk ringan tongkat di tangannya, dan topeng transparan pun membungkus Xuan Wu Tianzun. Dan ribuan bayangan pedang dari ular piton gila Yuzun menghantam topeng transparan itu, dan langsung membuat serangkaian suara pecahan kaca. Ribuan bayangan pedang itu sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada topeng transparan itu, dan Xuan Wu Tianzun aman dan sehat. Bagaimana mungkin? Semua orang benar-benar tercengang. Pemimpin sekte dari Sekte Pedang Suci, orang suci itu tidak memiliki penyesalan, tetapi dia adalah kaisar tertinggi di bumi. Itu tidak dapat menghancurkan pertahanan Xuan Wu Tianzun. Siapa kamu? Akhirnya, Dewa Langit Luar sedikit tergerak. Di depan lelaki tua yang layu ini, metodenya ternyata sangat sombong. Aku sudah mengatakan bahwa aku adalah penjahat Tuan Chukin. Xuan Wu Tianzun tersenyum tipis. Oke, kalau begitu biarkan kursi ini datang menemuimu secara langsung. Dewa Langit Luar berkata dengan acuh tak acuh. Jangan bicara omong kosong, datanglah saat kau ingin bertarung. Kata Xuan Wu Tianzun dengan tenang. Mata penguasa di luar langit itu dingin, dan sedetik kemudian, cahaya merah menyala keluar dari pupilnya. Pada saat yang sama, beberapa aura berwarna darah yang terlihat dengan mata telanjang juga melonjak dari tubuh penguasa langit luar. Xuan Wu Tianzun hendak memulai, Chukin berkata, Xuan Wu, kau mundur, biarkan aku melakukan ini. Ya, Xuan Wu Tianzun, ketika dia mendengar bahwa Chukin hendak bergerak, segera mengangguk dan berteleportasi tepat di belakang Chukin. Penguasa langit luar, apakah kau yang mengasingkan Xiao Jiu? Chukin menatap penguasa langit luar dengan tenang, baiklah, hari ini aku tidak hanya akan mengasingkanmu, tetapi juga membunuhmu sepenuhnya. Dewa Langit Luar berkata dengan senyum menghina, kalau begitu mari kita lihat, keterampilan apa yang kamu miliki. Begitu kata-kata Dewa Langit Luar jatuh, lengannya berubah menjadi bentuk lava, dan telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam binatang buas. Chukin juga tidak mau kalah. Setelah dia memasukkan Guqin ke dalam artefak pemandu jiwa, darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan telapak tangannya juga berubah menjadi cakar naga. Keduanya tidak saling menembak, dan kekuatan darah keduanya telah bertabrakan saat ini. Dalam sekejap, semua orang hanya merasa seolah-olah dua raja binatang buas dari zaman kuno telah terbangun. Sudah lama aku mendengar bahwa Dewa Langit Luar melahap darah binatang buas kuno dan mendapatkan kekuatannya. Tampaknya rumor itu benar. Ya, binatang buas kuno ini, di zaman kuno, bahkan dapat dibandingkan dengan Tianzun. Tidak heran jika dewa di luar langit dapat membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Tapi, begitu, garis keturunan anak ini tampaknya tidak lebih lemah dari binatang purba. Untuk beberapa saat, melihat Chukin dan penguasa langit, yang sedang mekar dengan kekuatan garis keturunan, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Aneh, kekuatan garis keturunan di tubuh utama di luar langit begitu kuat. Long Sui juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Chukin memiliki garis keturunan yang mulia naga murni, tetapi kekuatan binatang buas penguasa langit tidak lebih lemah dari Chukin. Aneh sekali, tidak peduli binatang jenis apa itu, tidak ada darah di dunia yang dapat dibandingkan dengan Long Sun. Xiao Xue, jangan bicara omong kosong. Xuan Wu Tianzun berkata dengan acuh tak acuh. Ya,
Tianzun, Long Sue segera menjawab. Meski begitu, pupil Xuanwu Tianzun sedikit menyusut, dan dia bahkan tidak bisa melihat mengapa garis keturunan penguasa di luar langit itu pasti. Aneh, pada saat ini, Yang Mulia Naga berwarna darah di tubuh Chukin juga mengucapkan pidato yang sedikit terkejut. Ada apa, Senior Longzun? Tanya Chukin. Orang tua itu telah berada di dunia selama bertahun-tahun yang tak berujung, dan telah mendominasi tempat perlindungan gunung dan laut selama 10.000 abad, tetapi dia masih tidak dapat mengatakan dari jenis binatang apa garis keturunan orang ini berasal. Yang Mulia Naga berwarna darah berseru sedikit. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, pupil matanya sedikit berubah. Bahkan garis keturunan Yang Mulia Naga berwarna darah tidak dapat dilihat, saya harus mengatakan bahwa memang ada sesuatu di dalam Tuhan di luar langit. Pada saat ini, dengan ledakan suara, konfrontasi kekuatan garis keturunan antara Chukin dan Dewa Dunia Luar berakhir. Tuhan Surgawi terguncang mundur 10 langkah, tetapi Chukin tidak mundur. Garis keturunan macam apa yang ada di tubuhmu? Dewa Langit memandang Chukin dan bertanya dengan heran. Dewa Langit tahu kekuatan binatang buas di tubuhnya, itu adalah garis keturunan yang sangat kuat sehingga membuatnya tercekik. Di masa lalu, dia mengandalkan garis keturunan ini untuk menghancurkan garis keturunan para dewa abadi dari negeri dongeng yang tak terukur, dan juga menekan garis keturunan suci Dewa Buddha dari negara 1000 Buddha besar. Tapi sekarang, garis keturunannya tidak dapat bersaing dengan Chukin, dan dia harus terkejut di dalam hatinya. Dengan mengajukan begitu banyak pertanyaan, dapatkah kamu menemukan kekurangan pihak lain? Chukin berkata dengan senyum tipis, Dewa Langit Luar, terima panggilannya. Begitu suara Chukin jatuh, dia berubah menjadi bayangan darah dan bergegas menuju Dewa Dunia Luar. Yang terakhir juga tidak menghindar dan bergegas menuju Chukin. Boom, boom, boom. Tapi lihat, hanya menghitung waktu napas, Chukin dan Dewa di luar langit telah bertarung selama ribuan ronde. Akan tetapi, dapat dilihat dengan jelas bahwa Chukin lebih baik daripada Dewa Langit. Setelah jiwa Chukin ditempa oleh api naga darah, setiap kali ia melepaskan kekuatannya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Anda harus tahu bahwa sebelum api naga darah ditempa, Chukin sudah menjadi seorang Longgu yang dapat berduel 1 lawan 1. Oleh karena itu, saat ini, Chu dan Qin secara alami berada di atas angin saat berhadapan dengan Dewa Langit, yang juga seorang kultivator dari Earth's Extreme Royal Venerable. Aneh, alam orang ini tampaknya tidak lebih tinggi dariku, tetapi ia tampaknya familiar dengan trik-trikku, dan, aku merasa, di dalam tubuhnya, setidaknya ada 2 latihan yang tak tertandingi. Tianwei sementara, Dewa Langit bertarung dengan Chukin, ia merenung dalam hatinya. Dewa Langit, yang dapat datang kemudian dan menjadi pemimpin aliansi Zongtian, selain dari darah binatang buas di tubuhnya, secara alami sangat berbakat, dan sekilas, ia dapat melihat hukum tertinggi Hunyuan dan hukum tertinggi 9 naga yang terkandung dalam tubuh Chukin. Tapi apa gunanya itu? Tapi lihat, setelah ribuan ronde pertempuran, seekor naga iblis tertinggi yang gelap menyala di tubuh Chukin. Dalam sekejap, aura Chukin tiba-tiba naik, dan dia langsung menerbangkan Lord Outer Heaven, dan jatuh dengan keras ke dalam kehampaan. Hukum tertinggi Kowloon, akhirnya aku bisa melihat latihan Lord Longzun yang tak tertandingi lagi dalam kehidupan ini. Xuanwu Tianzun berkata dengan sangat gembira di dalam hatinya. Kerja bagus, Chukin, aku mencintaimu. Jiwyin menyaksikan Chukin bertarung dengan musuh terbesarnya, dan hatinya sudah mendidih karena antusiasme. Chukin, ayo, hajar dia. Xiao Hu dan Li Ji juga berteriak. Long Sui juga terkejut, Chukin sangat tampan. Chukin, kau adalah lawan terkuat yang pernah kulihat. Dewa Langit tidak sepenuhnya kalah, energi merah darah di sekelilingnya menjadi semakin flamboyan, dan mulutnya juga mengeluarkan bahasa yang meresap. Kau juga, untuk pertama kalinya, orang yang memaksaku menggunakan trik ini. Begitu kata-kata Dewa Langit Luar jatuh, wajahnya berubah menjadi wajah naga, dan dengan cepat membesar bersamaan dengan tubuhnya. Pada akhirnya, Dewa Langit Luar berubah menjadi naga darah dengan panjang 100.000 meter. Naga darah jenis ini sangat berbeda dari naga biasa. Tubuhnya tersegmentasi, seperti kelabang, dan tubuhnya tampaknya tidak tumbuh, tetapi tampaknya terbuat dari baja, menjadi. Sederhananya, Dewa Langit Luar berubah menjadi naga darah baja. Apakah ini monster yang mengintai di tubuh utama aliansi? Binatang buas macam apa ini? Melihat monster ini, semua orang terkejut.
Pada saat Dewa Langit luar berubah menjadi naga darah baja, langit dan bumi bergetar hebat. Untungnya, domain atas naga darah mendapat berkah dari lingkaran sihir yang ditinggalkan oleh naga darah, dan itu tidak terpengaruh. Di pihak aliansi Zongtian, semua penguasa domain atas tidak dapat menahan diri untuk mengemudikan kereta perang dan mundur ke langit. Tuan Chuqin, biarkan aku datang. Xuan Wu Tianzun berkata dengan tenang, tidak, orang ini, aku harus bunuh diri. Kata Chuqin dengan keras dan tegas. Chuqin, mati. Dayin Si Tianbo. Dari mulut Dewa Langit, terdengar gumaman yang terdengar seperti suara mekanis. Seketika, gelombang energi berwarna darah yang terlihat oleh mata telanjang melesat langsung ke arah Chuqin. Kemanapun fluktuasi energi itu lewat, ruang itu terbakar seperti kertas tipis, semuanya berubah menjadi ketiadaan, tidak ada setengah warna, dan semuanya menjadi gelap gulita. Beberapa orang sangat, bahkan Long Gu, yang mulia kerajaan bumi tertinggi seperti Long Sui berkeringat dingin. Mereka berpikir bahwa jika mereka berdiri di hadapan dewa di luar langit, mereka mungkin tidak dapat menahan pukulan yang menghancurkan ini. Naga menghancurkan dunia. Naga datang ke dunia. Menghadapi pukulan yang mengejutkan ini, Chuqin tidak berani mengendur, dan memanggil naga dewa kedua yang telah dipadatkannya. Segera setelah itu, naga dewa dan naga iblis, yang digerakkan oleh pikiran Chuqin, keduanya berputar-putar, bergegas menuju gelombang suara dewa di luar surga seperti berlian. Boom! Pada saat ini, suara itu menghilang, karena semuanya berubah menjadi ketiadaan, dan suara itu kehilangan media transmisi. Dan cahaya yang cemerlang itu menutupi semua kecemerlangan, dunia nyata menjadi gerhana, matahari dan bulan menjadi redup. Setelah keheningan singkat, gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Xuan Wu Tianzun segera mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan ilahinya untuk melindungi seluruh domain atas naga darah. Di pihak aliansi Zongtian, semua penguasa domain atas juga mencium krisis dan menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk melindungi kapal perang di belakang. Namun, dengan belenggu seperti itu, pertahanan mereka tidak selengkap Xuan Wu Tianzun. Beberapa dewa yang semakin lemah, dewa dan bahkan dewa, terkejut dengan darah dan vitalitas mereka terluka parah. Di bawah tatapan semua orang, naga ganda Chuqin bertabrakan dengan dewa surgawi selama 1 menit. Pada akhirnya, cahaya yang kuat menghilang, dan disertai dengan lolongan naga mekanis, naga darah baja yang diubah oleh dewa langit langsung terlempar keluar, dan jatuh dengan keras ke dalam kehampaan lagi. Dewa di luar angkasa berubah kembali menjadi tubuh manusia dan berbaring di sana, tak bergerak. Dan dengan artefak di mana-mana, Chuqin juga terguncang mundur beberapa langkah secara paralel. Detik berikutnya, armor Kaisar Binatang Surgawi Chu dan Qin, mahkota Kaisar Naga, 6 sayap Kaisar Phoenix, dan kompas neraka semuanya meledak dengan retakan. Tidak diragukan lagi bahwa kali ini, Chuqin menang lagi. Meskipun Chuqin kehilangan semua artefak suci, penguasa surga sudah sekarat. Menang, Chuqin menang. Wang Qiwer melompat dengan gembira. Bagus Chuqin. Aku akan memberimu seekor monyet. Ning Rongrong berteriak seperti pengeras suara, meletakkan tangannya ke mulutnya. Beberapa orang senang dan beberapa khawatir. Di pihak aliansi Zongtian, semua orang memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Penguasa surga jelas bukan lawan Chuqin. Pemimpin, itu bahkan bukan lawan anak ini. Seng Wugui berkata, tidak, jika kita terus seperti ini, kita akan diseret sampai mati, semua orang akan naik bersama, dan naga darah akan berada di domain atas. Oke, di bawah perintah Seng Wuhui, para penguasa domain atas berangkat satu demi satu, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju Chuqin. Namun, begitu mereka bertindak, Xuan Wu Tianzun sudah dicegat di depan semua orang, siapapun, jangan bergerak. Begitu suara Xuan Wu Tianzun jatuh, kekuatan mengerikan seperti jurang melonjak keluar darinya. Kekuatan inilah yang menghentikan semua penguasa domain atas. Semua orang benar-benar terkejut. Kekuatan Xuan Wu Tianzun benar-benar mencekik mereka dan membuat mereka merasakan napas kematian yang sebenarnya. Tanpa kecuali, penguasa alam atas dari alam manapun menunjukkan rasa takut dari jiwa, dan Yuzun Bumi juga merasakan hal yang sama. Surga, yang mulia surgawi. Seorang yang mulia kerajaan tertinggi bumi adalah yang pertama berseru. Apa? Satu batu menciptakan 1000 gelombang. Mendengar kata-kata yang mulia kerajaan bumi tertinggi, semua penguasa alam atas putus asa.
Orang di depannya ternyata adalah Yang Mulia Surgawi yang hebat. Dan ya, Tianzun yang hidup. Pembangkit tenaga listrik tingkat Yang Mulia Surgawi, Wan Sijiyuan, mungkin tidak dapat menghasilkan beberapa. Setiap Yang Mulia Surgawi memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Ya, orang tua, Xuanwu Tianzun. Xuanwu Tianzun tidak lagi bersembunyi, penguasa di luar langit akan segera menyelesaikannya, dan dia harus menakuti orang-orang bodoh ini. Setiap kata Xuanwu Tianzun bergema dalam di gendang telinga semua orang. Hari ini, jika ada yang berani melangkah maju, orang tua ini pasti akan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Kata-kata Xuanwu Tianzun tenang, tetapi mengandung keagungan yang tak tertahankan. Temui Yang Mulia Surgawi. Salah satu dari mereka, Yuzun dari bumi ekstrim, berlutut ketakutan. Segera setelah itu, semua penguasa wilayah atas berlutut di kaki. Xuanwu Tianzun. Setelah itu, para anggota aliansi Zongtian di ribuan kapal perang berlutut dan berteriak serempak, temui Xuanwu Tianzun. Tidak bisakah kau berlutut? Seorang Venerate Surgawi sudah cukup untuk menghancurkan seluruh aliansi Zongtian, belum lagi, itu adalah sepotong pasir yang tersebar, aliansi Zongtian yang baru saja didirikan. Chuqin, melihat pemandangan ini, hanya tersenyum. Dia awalnya berencana untuk melepaskan ratusan juta patung batu. Dari sudut pandang, itu sama sekali tidak perlu. Dia benar-benar meremehkan kekuatan pencegah Tianzun. Pada saat ini, kata-kata dari Yang Mulia Naga berwarna darah terdengar, cepat, Chuqin, telan darah orang itu. Senior Longzun, apakah kamu berbicara tentang Dewa Surga? Chuqin mengangkat alisnya. Ya, binatang buas ini, meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tubuhnya memiliki aura yang jelas berasal dari Jeoyu Earthward. Jika tebakanku benar, itu pasti Jeoyu Earth Demon Dragon, salah satu penguasa Earthward. Kau beruntung. Sekarang, jika itu adalah Nine Netherland Demon Dragon yang masih hidup, kau tidak memiliki kesempatan untuk melahapnya sama sekali, tetapi garis keturunannya telah diserap oleh Dewa Surgawi, dan jika kau melahap kekuatan Dewa Surgawi, nagamu berikutnya akan sangat kuat. Cepat padatkan. Kata Yang Mulia Naga berwarna darah. Jeoyu Diming, Chuqin sepertinya pernah mendengarnya sekali, yaitu, di mulut Mo Xie, itu tampaknya menjadi dunia besar di bawah alam semesta. Bagaimana cara melahapnya? Menggunakan 6 iblis. Tanya Chuqin. Orang tua itu mengajarimu trik untuk menelan darah. Kata Yang Mulia Naga berwarna darah. Oke, Chuqin, tanpa ragu-ragu, berteleportasi ke sisi Dewa Surgawi. Dapat dilihat bahwa saat ini, dewa di luar langit sudah diambang kematian. Dia hanya memiliki ki yang masuk, bukan ki yang keluar, apalagi melawan Chuqin. Segera setelah itu, Chuqin mengikuti bimbingan Yang Mulia Naga Merah dan mulai melahap garis keturunan 9 naga neter yang terletak di tubuh utama surga luar. Merasakan darah di dalam tubuh dijarah, Jeoyu Long, yang telah berubah menjadi penguasa langit, memiliki pupil yang besar, yang sangat menyakitkan. Pada akhirnya, setelah Chuqin benar-benar melahap kekuatan garis keturunannya, ia menghabiskan kekuatan terakhirnya dan mengeluarkan teriakan yang bergema di langit dan bumi, dan kemudian berubah kembali ke penampilan manusia aslinya. Melihat pemandangan ini, Seng Wuhui, Kuang Piton Yuzun dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka bisa merasakan kekuatan dewa di luar langit, dan itu dengan cepat dilemahkan. Penguasa surga, tidak mati atau sia-sia. Namun, dengan Xuanwu Tianzun di sini, bahkan jika Chuqin menghancurkan pemimpin aliansi mereka menjadi puluhan ribu keping, beraninya mereka menggerakkan jari. Adapun Chuqin, setelah melahap darah Jeoyu Long, dia sudah memiliki 5 garis keturunan naga kuno di tubuhnya, ditambah garis keturunan iblis metamorfosis, totalnya ada 6. Orang biasa, dengan 2 garis keturunan, mungkin meledak dan mati. Namun, garis keturunan dari Yang Mulia Naga berwarna darah adalah garis keturunan tertinggi sejati antara surga dan bumi, dan itu adalah 100% keberadaan. Keempat garis keturunan itu dan garis keturunan Jeoyu Long yang baru saja memasuki tubuh Chuqin tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Oleh karena itu, Chuqin sepenuhnya aman dan sehat. Tidak hanya itu, setelah garis keturunan Jeoyu Long bergabung, ranah Chuqin meningkat lagi. Meskipun peningkatan ranahnya tidak besar, tetapi Chuqin merasa bahwa naga ajaib ketiga mengembun dengan cepat. Segera, Chuqin akan memiliki naga tertinggi ketiga. Segera setelah itu, Chuqin membawa Dewa Langit Luar yang sekarat ke dalam labu abadi ungu 5 elemen. Penguasa di luar langit secara alami abadi,
tetapi Chukin memiliki cara untuk membunuhnya. Saat ini, Chukin tidak terburu-buru untuk membunuh penguasa di luar langit, tetapi berteleportasi ke depan para penguasa alam atas. Penguasa di luar langit telah dieksekusi, dan Jiuyin ada di belakangku. Kalian tidak takut mati, ayo kita lakukan. Semua orang, beraninya mereka memiliki perasaan untuk mengambil tindakan apapun. Metode Chukin telah membuat mereka tercengang dari lubuk hati mereka. Terlebih lagi, ada juga Xuan Wu Tianzun yang bertugas. Satu persatu, mereka terdiam, seolah-olah para siswa mendengarkan instruksi dekan. Orang tua itu mengatakan sesuatu di sini, orang tua itu tidak peduli apa yang dilakukan Liga Songtianmu. Xuan Wu Tianzun berkata, Jiuyin adalah wanita Tuan Chukin, yaitu, orang tua itu akan melindunginya. Jika orang tua itu mendengar jika ada berita bahwa kamu akan menyerang Jiuyin, aku akan mengunjungi aliansi Songtianmu secara langsung dan membunuh semua orang di aliansimu. Seng Wugui dan yang lainnya, masing-masing dan setiap orang memiliki angin sepoi-sepoi yang sejuk. Mereka belum cukup hidup, beraninya mereka tidak mematuhi perintah seorang pemuja surgawi. Jadi, awalnya berlutut, mereka berkata serempak, ikuti ajaran pemuja surgawi. Tuan Chukin, apakah menurutmu tidak apa-apa untuk menghadapinya seperti ini? Xuan Wu Tianzun tersenyum pada Chukin, jika tidak berhasil, aku akan membunuh beberapa untuk melampiaskan kebencianmu. Semua orang gemetar, dan yang lebih membingungkan lagi, Xuan Wu Tianzun adalah seorang Tianzun, keberadaan yang dikagumi oleh semua zaman, menjadi begitu patuh pada Chukin. Identitas Chukin, apa sebenarnya itu? Itu tidak perlu, aku hanya ingin membunuh penguasa surga. Chukin berkata dengan tenang. Ya. Xuan Wu Tianzun segera mengangguk dan berkata, baiklah, penguasa Chukin telah mendengar semuanya, dan jika kau mendengarnya, pergilah, sekelompok hal yang menarik perhatian. Xuan Wu Tianzun melanjutkan, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berani untuk tetap tinggal, dan mereka semua melarikan diri ke surga dan dunia seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Selain itu, mulai sekarang, aliansi Songtian ini hanya mati dalam nama. Hampir semua master dikirim bersama-sama, tetapi orang-orang membunuh master aliansi. Siapapun yang tinggal di aliansi ini adalah orang bodoh. Melihat semua orang melarikan diri dengan ekor di antara ekor mereka, semua orang di domain atas naga darah menunjukkan ekspresi gembira. Long Sui, Jiuyin, dan Yayue juga menutup lingkaran sihir dan bergegas menuju Chukin. Jiuyin melemparkan dirinya langsung ke pelukan Chukin dan berkata dengan gembira, Chukin, terima kasih. Ada apa? Dasar bodoh. Chukin membelai kepala Jiuyin dan tersenyum lembut. Terima kasih telah membantuku membalas dendamku. Jiuyin menatap Chukin dengan serius dan berkata, aku tahu tidak akan pernah salah untuk jatuh cinta padamu. Mungkinkah kamu jatuh cinta padaku hanya untuk membalas dendam? Tanya Chukin. Jiuyin buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Hahaha, tapi sekali lagi, aku belum membalas dendammu. Chukin berkata sambil tersenyum, pertama, Dewa Langit belum mati, dan kedua, apa yang belum dibunuh Dai Motian. Tidak masalah, aku sangat senang melihat Dewa Langit luar dipukuli seperti anjing mati olehmu. Jiuyin berkata sambil tersenyum, tidak, aku harus membunuhnya sepenuhnya. Chukin berkata, dan mengeluarkan labu abadi ungu 5 elemen dari artefak ilahi pemandu jiwa. Saat ini, di dalam labu abadi ungu 5 elemen ini, total 3 orang di penjara, Kaisar Hitam, Mimpi Buruk Kuno, dan Penguasa Surgawi. Tuan Chukin, bagaimana Anda berencana untuk membunuh mereka? Xuan Wu Tianzun lah yang berbicara, aneh untuk mengatakan, setelah mencapai tingkat ketiga Yuzun, setiap kultivator akan mencapai keabadian, kecuali di Tianqi dari tempat suci pegunungan dan laut, dunia tampaknya tidak memiliki cara untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Jadi, Xuan Wu Tianzun bahkan tidak bisa membunuhmu. Tanya Chukin. Ya, Tuan Chukin. Xuan Wu Tianzun mengangguk ringan. Benar, aku bisa membunuh. Chukin tersenyum, besok, aku akan membunuh ketiga orang ini. Chukin, mengapa kamu menginginkan besok? Qian Renshui bertanya dengan bingung. Karena, hari ini, masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Chukin tersenyum sedikit dan menatap Long Sui, benarkah, Long Sui? Long Sui, yang telah mengikuti Chukin, mendengar kata-kata Chukin, dan segera berkata dengan sedikit terkejut, aku, ya, hari ini,
aku berjanji padamu bahwa aku akan melatihmu. Chu Qin tersenyum. Tidak apa-apa, Tuan Chu Qin, besok, kau sudah sangat lelah karena bertarung hari ini, kata Long Sui. Tidak, apa yang aku katakan harus diperhitungkan. Chu Qin menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, semua gadis menunjukkan senyum seperti itu yang mereka pahami dan ketahui. Dan Chu Qin kemudian menatap Xuan Wu Tianzun. Xuan Wu Tianzun, di sini, aku akan menyerahkannya padamu. Baiklah, jangan khawatir, Tuan Chu Qin. Xuan Wu Tianzun tersenyum penuh pengertian dan menatap Long Sui lagi. Xiao Xue, merupakan kehormatan bagimu untuk dapat menerima pelatihan dari Tuan Chu Qin. Kamu harus berlatih keras. Sebagai seorang Tianzun, bagaimana mungkin Xuan Wu Tianzun tidak mengetahui niat Chu Qin? Baik, senior, Long Sui segera menjawab dengan hormat. Setelah itu, Chu Qin dan Long Sui kembali ke lokasi latihan rahasia mereka. Tuan Chu Qin, bisakah kita mulai? Tanya Long Sui. Ayo, mari kita mulai. Ucap Chu Qin sambil tersenyum tipis. Ketika Long Sui mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah malu. Melihat ini, Chu Qin segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Benar saja, ketika Long Sui melepaskan jubah berwarna darah di luar, mata Chu Qin tiba-tiba berbinar. Aku melihat bahwa jubah Long Sui adalah celana ketat sutra hitam One Piece. Meskipun dia mengenakan pakaian di dalam, celana ketat itu dengan sempurna memperlihatkan tubuh Long Sui di depan Chu Qin. Chu Qin, yang merupakan pengendali celana ketat, ditambah dengan tubuh Long Sui yang montok dan indah, Chu Qin tiba-tiba merasakan sesak di suatu tempat. Long Sui, kau tidak akan siap sejak lama, kan? Tanya Chu Qin. Ah, Tuan Chu Qin, bukankah kau mengatakan bahwa kau harus mengenakan sesuatu yang halus dan ketat? Kata Long Sui malu-malu. Sebenarnya, Long Sui telah lama siap menerima pelatihan Chu Qin, tetapi tiba-tiba Dewa Langit menyerang. Ya, aku lupa, kata Chu Qin dengan sengaja. Meskipun Chu Qin berkata demikian, celana ketat Long Sui masih transparan. Bukankah seharusnya dia sengaja merayunya? Lalu Long Sui, bagaimana kamu memahami hukum tertinggi 9 naga kemarin? Chu Qin berpura-pura serius. Tuan Chu Qin, Xiao Xue sedikit membosankan. Long Sui menjawab, hukum tertinggi 9 naga Tuan Long Zun terlalu misterius, dan aku sama sekali tidak memahaminya dalam satu malam. Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut, berpikir bahwa dalam beberapa jam, dia mampu memadatkan garis besar naga tertinggi. Tetapi saat itu, dia hanyalah seorang dewa, dan dia terpisah dari wilayah Long Sui sejauh 108.000 mil. Tidak heran, Yang Mulia Naga Merah sangat memujinya. Tidak apa-apa, Xiao Xue. Chu Qin tersenyum dan berkata, hal ini sangat sulit dipelajari. Butuh waktu sebulan bagiku untuk memahaminya. Butuh waktu sebulan. Jantung Long Sui yang berdetak kencang tampaknya telah mendapatkan kembali sedikit keseimbangan. Ya, jadi jangan terlalu bernafsu untuk sukses. Lagi pula, efeknya akan lebih baik jika darahnya dibuka. Chu Qin berkata sambil tersenyum, kemarin, kamu seharusnya merasakan efeknya sangat bagus. Long Sui menggelengkan kepalanya dengan tegas, kalau begitu, Tuan Chu Qin, apakah kamu ingin melanjutkan hari ini? Ya, Chu Qin mengangguk dan berjalan ke sisi Long Sui, telapak tangannya di pinggang Long Sui. Kulit Long Sui sangat lembut, dan di bawah celana ketat sutra hitam khusus ini, ada rasa yang tidak biasa dan unik. Jika sakit, panggil saja. Chu Qin tersenyum tipis, lalu mulai melepaskan kekuatan suci. Sore berikutnya berlalu, Chu Qin membawa Long Sui untuk membersihkan darahnya, menyeka banyak minyak, dan mengajarinya push-up, sit-up, dan gerakan sulit lainnya. Tuan Chu Qin, terima kasih, saya merasa meridian di tubuh saya jauh lebih lancar lagi. Kata Long Sui dengan gembira. Benarkah, itu akan memakan waktu seminggu? Chu Qin tersenyum, seminggu, Tuan Chu Qin, bukankah kau bilang kali ini sudah cukup? Kata Long Sui sedikit terkejut. Chu Qin melihat ekspresi malu-malu dan agak senang Long Sui, dan tahu bahwa Long Sui sudah jatuh cinta dengan perasaan ini, jadi dia tersenyum tipis, itu karena kau mulai berkultivasi relatif terlambat, dan garis keturunanmu telah rusak di banyak tempat. Pemadatan, butuh seminggu untuk melewatinya dengan perlahan dan tuntas. Baiklah, kalau begitu Tuan Chu Qin, aku serahkan padamu. Long Sui tidak ragu, tetapi berkata dengan sangat bersemangat.
Chukin tersenyum dan menatap Long Sui. Ketika Chukin menatapnya seperti ini, Long Sui menjadi semakin malu, jadi dia tanpa sadar menjepit kakinya. Tindakan ini dengan cepat ditangkap oleh Chukin. Kalau begitu Tuan Chukin, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Long Sui takut dia akan kehilangan kesabarannya, jadi dia meninggalkan kalimat dan pergi dengan tergesa-gesa. Berjalan begitu cepat, bukan? Chukin menunjukkan senyum yang sedikit cabul. Dasar bocah, menggoda adik, kau sangat hebat. Pada saat ini, suara dari Yang Mulia Naga berwarna darah terdengar. Hahaha, Senior Long Zun, mungkin jauh lebih buruk darimu. Chukin berkata sambil tersenyum, aku khawatir wanitamu jauh lebih dariku. Bagaimana kau tahu? Yang Mulia Naga Merah sedikit terkejut. Pertama-tama, sifat dasar naga itu cabul, dan kejantananmu sangat penting, dan kau adalah penguasa tempat suci pegunungan dan lautan. Kau tidak memiliki harem yang terdiri dari 3.000 wanita cantik, kan? Tanya Chukin. Tidak ada 3.000 wanita cantik di harem, tetapi masih ada 1.000. Yang Mulia Naga Merah tertawa. Oke, aku meremehkanmu. Chukin tertawa. Hahaha, aku bercanda denganmu, memang ada banyak, tetapi aku tidak mengatakannya dengan berlebihan. Long Zun yang berwarna darah tersenyum dan berkata, Long Sui, dia memang wanita yang baik, dan dia adalah keturunan dari lelaki tua ini. Pernikahan ini, lelaki tua itu menyetujuinya. Bahkan jika kamu tidak setuju, Xiao Xue harus menjadi istriku. Chukin tersenyum sedikit. Jangan bicarakan ini, Chukin, kamu baru saja mengatakan bahwa tanpa bantuan Tianqi, ada cara untuk membunuh kultivator surga tingkat ketiga Yuzun, bagaimana kamu melakukannya? Raja Naga berwarna darah bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kamu juga tidak tahu. Chukin tersenyum dan berkata, namun, tidak pantas untuk membunuh orang malam ini. Aku akan memberitahumu besok. Aku akan melampiaskan api sekarang. Xie Huo, Raja Naga berwarna darah tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari, baiklah, ayo pergi, kamu telah melahap darah Zhou Yulong. Lelaki tua itu telah pulih sedikit, saatnya untuk menutup mata dan memulihkan diri. Ketika Chukin tiba di villa taman, gadis-gadis itu masih menyerap energi inti energi kosmik, sangat serius, dan tampaknya tidak dapat mengganggu mereka. Tidak mungkin, Chukin datang ke kamarnya, siap untuk melepaskan Demon Emperor Reaper. Namun, pada saat ini, dia melihat fluktuasi energi yang familiar. Keluarlah, jangan bersembunyi. Kata Chukin sambil tersenyum tipis. Aku ditemukan olehmu. Aku melihat seorang wanita cantik bergaun merah berjalan keluar dari balik layar. Itu adalah Yayue. Yayue segera berjalan ke sisi Chukin. Ya, mengapa kamu tidak pergi menyerap energi dengan Xiao Wu dan yang lainnya? Kata Chukin, menatap Yayue dengan lembut. Aku tidak membutuhkannya. Sama sepertimu, energi inti energi kosmik Wan Mogong tidak banyak berpengaruh padaku. Yayue tersenyum, aku dan saudari Jiwin, lihat saja Xiao Wu dan yang lainnya, hindari apa yang terjadi pada mereka. Apalagi, Yayue kemudian tersenyum malu-malu. Apalagi, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Terlebih lagi, aku tahu bahwa manfaat bersamamu malam ini jauh melebihi energi menyerap inti energi kosmik. Yayue tersenyum malu-malu. Benarkah? Lalu menurutmu apa manfaatnya malam ini? Chukin, melihat ekspresi malu-malu Yayue, langsung mengerti semuanya, tetapi menanyakan ini dengan sengaja. Kalau begitu aku tidak tahu, aku hanya tahu, aku akan sangat senang, kata Yayue, melepaskan rok merahnya, memperlihatkan celana ketat sutra hitam, yang, secara kebetulan, persis sama dengan milik Long Sui. Bagaimana kau tahu aku suka ini? Chukin tersenyum. Sebagai wanitamu, bukankah ini pengetahuan dasar? Kata Yayue, dan bergegas menuju Chukin. Berbicara sepanjang malam, selama 7 hari berikutnya, Chu dan Qin terus melakukan pelatihan khusus pada Long Sui di siang hari, dan itu adalah badai di malam hari. Memiliki waktu yang sangat santai. Pada hari ini, Chu Qin membawa semua putri, serta Xuan Wu Tianzun, Long Sui dan yang lainnya, ke sebuah kehampaan di wilayah atas naga darah. Chu Qin, apakah kita di sini untuk mendirikan pengadilan surgawi Douluo? Hainu Douluo bertanya dengan gembira. Ya, Xiao Jiu, Xuan Wu Tianzun dan aku mendiskusikannya, dan memutuskan untuk membangun pengadilan surgawi Douluo di dekat wilayah atas naga darah,
sehingga sangat mudah untuk berkoordinasi satu sama lain, dan tidak jauh dari medan perang 10 dewa. Chukin menjelaskan sambil tersenyum. Ya, Bibi Dong mengangguk ringan. Xuanwu Tianzun, ayo kita mulai. Chukin menatap Xuanwu Tianzun. Membangun ruang secara alami berarti semakin kuat kekuatannya, semakin stabil, jadi Chukin mempercayakan tugas ini kepada Xuanwu Tianzun. Ya, Tuan Chukin. Xuanwu Tianzun mengangguk. Segera setelah itu, semua orang mundur. Detik berikutnya, di dalam dantian Xuanwu Tianzun, kekuatan ilahi yang besar seperti galaksi meledak. Energi ini dengan cepat membungkus Xuanwu Tianzun, dan segera bergegas menuju kehampaan di depan semua orang. Pada saat ini, belum lagi ruang di sekitarnya, bahkan Blood Dragon Upper Domain dan seluruh God and Demon Heaven bergetar terlihat dengan mata telanjang. Banyak pembangkit tenaga listrik Senmotian merasa khawatir dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Xuanwu Tianzun. Chukin, Longgu, Long Sui dan yang lainnya juga terkejut. Xuanwu Tianzun, ini adalah kekuatan sejati Xuanwu Tianzun. Baru saja, jika Xuanwu Tianzun menggunakan kekuatan yang begitu besar, maka 40 master dari domain atas mungkin tidak dapat menahan pukulan yang dapat disebut yang terkuat di dunia. Selain itu, Chukin tahu bahwa ini masih dalam keadaan Xuanwu Tianzun yang sengaja menahan energi. Dia tidak tahu seberapa kuat Tianzun, tetapi jika dia ingin melompat untuk menantang Tianzun, bahkan jika dia menggunakan semua kartunya, dia tidak akan pernah mengalahkan Xuanwu Tianzun di depannya. Di bawah pengaruh energi yang begitu mengerikan, kekosongan di depan semua orang benar-benar ditembus oleh Xuanwu Tianzun. Pada saat yang sama, di bawah kendali ekstrim Xuanwu Tianzun atas kekuatan ruang di dalamnya diperbesar tanpa batas, sementara di luar, tidak ada yang terpengaruh sedikit pun. Pada saat yang sama, Chukin dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruang tanpa batas, gunung dan sungai, laut dan sungai raksasa terus-menerus lahir seperti rebung setelah hujan. Kekuatan penciptaan yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, metode Chu dan Qin dalam menciptakan ruang sama sekali tidak layak disebutkan di depan Xuanwu Tianzun. Tianzun, dia memang pembangkit tenaga listrik puncak Busutian yang sebenarnya. Seru Longgu. Ya, untuk dapat menyaksikan pemandangan penciptaan Tianzun dalam hidupnya. Seorang tetua domain atas naga darah juga tampak sangat bersemangat. Waktu, setengah jam penuh telah berlalu. Yang terbaru, Xuanwu Tianzun hanya menahan kekuatan ilahinya, dan berkata kepada Chukin, Tuan Chukin, ruang telah diciptakan, mohon tinjau. Oke, terima kasih, Xuanwu Tianzun, kata Chukin, dan membawa semua orang menyusuri lorong angkasa dan terbang ke pengadilan surgawi Douluo. Pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan semua orang. Di depannya ada jalan surgawi. Di ujung jalan surgawi itu ada gerbang surgawi yang menjulang tinggi. 4 karakter pengadilan surgawi Douluo di puncak gerbang surgawi itu sangat mencolok. Di belakang Tianmen ada tangga batu giok raksasa yang tingginya mencapai 1000 meter. Di atas tangga itu ada istana surgawi genting, dan ada pagar berukir batu giok dan istana berlapis batu giok di mana-mana. Sekilas, sangat megah dan megah. Dan di sekitar genting Tiangong, terdapat pulau-pulau terapung seperti surga. Pulau ini dipenuhi pepohonan hijau, sungai yang mengalir deras, banyak halaman lainnya, dan deretan villa, yang sangat indah. Tidak hanya itu, Xuanwu Tianzun tidak hanya menciptakan gunung dan sungai, tetapi juga menciptakan Qionglu Yuyu, paviliun dan paviliun. Bahkan ada burung yang terbang tinggi dan binatang buas yang berlari kencang. Hanya primata, dunia ini benar-benar terlalu nyata, sehingga setiap orang harus mengaguminya lagi, cara Xuanwu Tianzun yang menantang surga ini. Wow, gadis-gadis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru saat mereka melihat jalan sepanjang 10.000 meter dan selebar 100 meter di depan mereka. Tuan Chukin, ini adalah budak tua yang meniru kuil tempat suci gunung dan laut. Apakah Anda pikir Anda puas? Xuanwu Tianzun bertanya, jika Anda tidak puas, budak tua itu akan memodifikasinya. Puas, sangat puas, kata Chukin dengan gembira. Penampakan istana surgawi Douro ini persis sama dengan negeri dongeng dalam mimpinya, bagaimana mungkin dia tidak puas? Ini adalah surga yang sebenarnya. Baiklah, Tuan Chukin, senang rasanya puas. Ucap Xuanwu Tianzun memimpin orang-orang Chukin dan berteleportasi keluar aula utama tertinggi di Yunding Tiangong. Melihat ke bawah dari sini, seluruh pengadilan surgawi Douluo memiliki pemandangan panorama,
dan aula utama di depannya tingginya ratusan meter. Berbagai pola naga dan kotak Phoenix diukir di atasnya, dan selalu ada rasa harga diri. Napas Raja, sungguh luar biasa, perasaan ini luar biasa. Xiao Wu berkata dengan heran, seolah-olah kita adalah para penguasa yang mengabaikan semua makhluk hidup. Itu perlu, kita, tetapi pengadilan surgawi. Jiuyin berkata sambil tersenyum, aku ingin menjadi penguasa surga. Chuqin, apakah kamu benar? Chuqin tersenyum tipis. Dia selalu mengejar profil rendah, tetapi sesekali, tidak apa-apa untuk menjadi profil tinggi. Karena perasaan ini benar-benar luar biasa. Memang, akulah satu-satunya di langit dan bumi. Chuqin berkata sambil tersenyum, hanya saja gaya arsitektur dan momentumnya sudah tercapai, dan yang terpenting masih kurang. Apa itu? Semua orang bertanya dengan heran. Chuqin tersenyum acuh tak acuh, dan sedetik kemudian, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari artefak ilahi pembimbing jiwanya. Seolah-olah hujan meteor menembus langit, pita-pita ini jatuh dengan rapi di jalan langit, tangga, dan pulau-pulau terapung. Pita itu memudar, dan itu adalah patung-patung batu itu. Detik berikutnya, di bawah manipulasi Chuqin, ratusan juta patung batu berlutut dan berkata, "Selamat datang Tuhan di tahta." Teriakan miliaran patung batu itu begitu keras, seperti guntur 9 langit, mengejutkan waktu dan ruang sepanjang masa. Ini, melihat miliaran patung batu, termasuk Xuan Wu Tianzun, semua orang terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa masing-masing patung batu ini tidak biasa. Ini adalah pasukan patung batu yang dipaksakan oleh leluhur iblis Mo Xie kepada klan iblis transformasi untuk dibuat untuknya. Semuanya terbuat dari batu ajaib terkuat di pegunungan leluhur iblis. Chuqin menjelaskan sambil tersenyum. Batu ajaib pegunungan leluhur iblis. Tiba-tiba, pupil Xuan Wu Tianzun mengecil. Xuan Wu Tianzun tahu bahwa batu ajaib pegunungan leluhur iblis tidak bisa dihancurkan. Tanpa diduga, iblis metamorfosis dapat menggunakannya untuk membuat pasukan patung batu seperti itu. Pasukan patung batu ini saja, pengadilan surgawi Douro milik Chu dan Qin, sudah cukup untuk melampaui beberapa warisan kuno. Xuan Wu Tianzun, Chu Qin melanjutkan, budak tua itu ada di sini. Xuan Wu Tianzun segera membungkuk. Mulai hari ini, aku telah menunjukmu sebagai pemuja utama pengadilan surgawi Douluo, bagaimana menurutmu? Tanya Chu Qin. Tuan Chu Qin, tidak, perintah Tuhan, bagaimana mungkin budak tua ini tidak patuh? Xuan Wu Tianzun segera menjawab. Selanjutnya, Chu Qin menunjuk beberapa tetua, Long Sui, Long Gu, Jiuyin, Yayue, King Yu, Dugu Zixi, King Long. Selain itu, Chu Qin memberikan semua wanitanya otoritas tertinggi dari pengadilan surgawi Douluo. Beberapa hari kemudian, Sekte Abadi Bumi, Sui Yuemen, Ibu kota Luoxia, dan bahkan Kosmos Siling semuanya bergabung ke dalam pengadilan surgawi Douluo. Perlu disebutkan bahwa domain atas naga darah juga bergabung dengan pengadilan surgawi Douluo. Para tetua domain atas naga darah, Raja Naga, semuanya telah melihat metode Chu Qin, dan Xuan Wu Tianzun sangat patuh kepada Chu Qin, bagaimana mungkin mereka tidak patuh? Akibatnya, Chu Qin datang ke pasukan pertama Busutian, dan pengadilan surgawi Douluo secara resmi didirikan. Pada hari ini, Chu Qin melatih Long Sui di pulau terapung terpencil seperti biasa. Chu Qin menemukan bahwa baru-baru ini, Long Sui mengenakan pakaian yang semakin keren. Dari celana ketat hitam di awal, berubah menjadi gaun ketat dan dingin, dan sejumlah besar putih salju terekspos, yang membuat Chu Qin sangat senang. Tuan Chu Qin, sudah hampir sebulan, saya belum memahami misteri hukum tertinggi 9 naga, apakah saya terlalu bodoh? Long Sui bertanya, bukankah sudah kubilang, saya menghabiskan waktu sebulan di awal, dan saya masih di bawah bimbingan pribadi senior Scarlet Dragon Venerable. Chu Qin tersenyum, jadi, jangan terlalu banyak berpikir, saya akan membantu Anda membersihkan meridian setiap hari, dan kemudian memberi Anda pijatan, memberi Anda beberapa petunjuk, dan segera, Anda akan dapat mempraktikkan Dharma tertinggi Kowloon. Baiklah, terima kasih Tuan Chu Qin. Long Sui berkata sambil tersenyum. Xiao Xue, sebagai kepala tetua pengadilan surgawi Douluo kami, selama periode waktu ini, sangat sulit bagi Anda untuk membantu mengaturnya. Chu Qin berkata sambil tersenyum tipis. Melayani Tuan Chu Qin adalah hal yang seharusnya dilakukan Long Sui. Long Sui menggelengkan kepalanya, terlebih lagi, Tuan Chu Qin,
bawahanmu, kecuali mereka yang berasal dari Sekte Abadi Bumi, semuanya adalah patung batu, sangat bagus dikelola. Patung-patung batu itu sangat bagus, mereka tidak perlu makan, mereka tidak perlu memakai, mereka tidak perlu pelatihan, mereka 100% patuh. Chukin tersenyum bangga. Petik 2. Ya, Long Sue tersenyum dan mengangguk. Tuan Chukin, karena pelatihan hari ini telah selesai, aku akan pergi dulu. Long Sue melanjutkan, aku hanya mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditangani, jadi bagaimana kalau berjalan-jalan di sekitar sini bersamaku? Chukin bertanya. Ya, Long Sue mengangguk. Tidak perlu dikatakan ya. Juga, mulai sekarang, itu disebut Chukin, jangan bawa orang dewasa. Chukin tersenyum dan berkata, kamu adalah tetua utama, aku adalah dewa, dan harus setara. Jangan terlalu memperhatikan kata-kata yang mulia naga berwarna darah. Baiklah, Chukin. Long Sue mengangguk senang. Pakai bajumu, ayo pergi. Lanjut Chukin. Ya, Long Sue mengenakan jubahnya lagi dan berjalan di Pulau Terapung bersama Chukin. Kekuatan ilahi senior Tianzun benar-benar kuat, dunia ini terlalu indah. Long Sue, melihat pemandangan di kejauhan, awan berwarna-warni, tersenyum santai. Ya, Chukin mengangguk ringan, tempat seperti ini memang impianku. Jika memungkinkan, akan lebih baik untuk tinggal di sini selamanya. Tidak bagus, kata Long Sue tiba-tiba. Kenapa tidak? Chukin sedikit terkejut. Tuan Chukin, Anda adalah keturunan leluhur Long Zun, bukan Sutian sama sekali bukan akhir bagi Anda. Long Sue berkata, bukan Sutian kecil ini tidak dapat memenuhi semua keinginan Anda. Dengarkan apa yang Anda maksud, saya memiliki keinginan yang besar. Chukin tersenyum. Yah, aku tidak tahu banyak tentangnya. Namun, aku menggunakan diriku sendiri untuk menyimpulkanmu. Setiap orang dengan bakat yang lebih tinggi akan memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Chukin, bakatmu adalah yang terbaik di dunia. Zhou Tian jelas bukan tujuan akhirmu. Long Sue menjawab sambil tersenyum. Lalu kamu berkata, di mana itu? Tanya Chukin. Aku tidak tahu, setidaknya itu adalah tempat suci. Jawab Long Sue. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat suci? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Ah, Chukin, bukankah kamu turun dari tempat suci? Tanya Long Sue. Chukin menggelengkan kepalanya. Tidak. Sebenarnya, Chukin selalu ingin tahu tentang tempat suci, tetapi penguasa naga merah tampak enggan memberitahu Chukin. Long Sue tiba-tiba sedikit terkejut. Dia mengira bahwa Chukin adalah putra suci tempat suci Sanhai. Tanpa diduga, Chukin bahkan tidak tahu tentang tempat suci. Aku tidak tahu banyak tentang tempat suci. Long Sue berkata, namun, senior Xuanwu Tianzun pernah berkata bahwa tempat suci itu jauh di luar imajinasiku. Di tempat suci itu, ada pembangkit tenaga listrik teratas secara acak, akan mengubah pola bukan Sutian. Petik 2. Sangat kuat. Chukin sedikit mengernyit. Ya, Long Sue melanjutkan, senior Xuanwu Tianzun juga mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan hidup di tempat suci, jadi leluhur Long Zun memintanya untuk menjaga domain atas naga darah. Ini mungkin kata-katanya yang rendah hati. Chukin tersenyum dan berkata, untuk orang kuat seperti Xuanwu Tianzun, seharusnya ada banyak orang di tempat suci yang lebih kuat darinya. Yah, mungkin. Long Sue mengangguk ringan, tapi apa? Chukin menatap Long Sue dan tersenyum. Namun, aku pikir suatu hari nanti, Chukin, kau akan melampaui semua orang kuat di tempat suci dan menjadi eksistensi yang melampaui leluhur Long Zun. Long Sue tampak tersenyum cerah. Apakah kau sangat percaya padaku? Chukin, bersandar di pagar dan tersenyum. Ya, ini adalah intuisi terkuat di hatiku. Long Sue menegaskan, kamu pasti akan menjadi makhluk terkuat di dunia. Mendengar ini, Chukin menatap Long Sue dengan mata penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, apakah kamu ingin menjadi wanita dari pria terkuat di dunia? Ah, Long Sue tercengang saat mendengarnya. Aku bercanda. Chukin tersenyum dan berkata, jangan dianggap serius. Oh, Long Sue tiba-tiba menjadi sedikit kecewa, jika ini bukan lelucon. Apa yang kamu katakan? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Tidak ada. Long Sue buru-buru menggelengkan kepalanya. Xiao Xue, izinkan aku bertanya padamu. Chukin berkata sambil tersenyum, apakah kamu menyukai orang yang peduli? Long Sue menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu ingin menjadi wanitaku?
Chukin berkata sambil tersenyum, jangan berbohong padaku, tadi, aku mendengarnya. Chukin, apakah kamu benar-benar ingin aku memberitahumu? Long Sue bertanya. Ya, Chukin mengangguk. Kalau begitu, itu karena, meskipun aku tidak suka orang yang peduli, tapi, untukmu, aku bisa mengubah kesukaanku. Kata Long Sue, menggigit bibir merahnya pelan. Chukin mendengar kata-kata itu dan langsung menghampiri Long Sue. Kenapa, di mana aku menarikmu? Di mana-mana menarikku. Long Sue, awalnya sedikit malu, lalu mengumpulkan keberaniannya. Dia tahu bahwa saat ini, jika dia tidak berbicara, aku khawatir dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Long Sue, yang tadinya terlihat menawan, sekarang pemandangan ini bahkan lebih menyentuh, membuat Chukin patah hati. Jadi, setelah hampir sebulan terkumpul, semuanya meledak saat ini. Chukin langsung memeluk Long Sue dan mencium bibir merahnya. Long Sue juga langsung memejamkan mata, menikmati pelukan Chukin. Saat ini, tidak perlu dikatakan lagi bahwa diam lebih baik daripada bersuara, keduanya benar-benar jatuh cinta. Ding, mendeteksi Dewi Long Sue, jatuh cinta pada tuan rumah dengan sukarela, dan memperoleh, Dewi Long Sue yang disukai adalah 100%, dan peta gunung dan laut. Chukin sedikit terkejut untuk sementara waktu. Yang mengejutkannya bukanlah suara perintah sistem, tetapi fakta bahwa dia merasakan bahwa gelombang kekuatan ilahi yang sangat kuat telah memasuki gerbang pengadilan surgawi Douluo. Chukin, segera melepaskan Long Sue sedikit. Ada apa, Chukin? Long Sue bertanya dengan suasana hati yang belum selesai. Tidak ada. Chukin menatap Long Sue dan tersenyum. Dalam kegelapan, dia melepaskan klon. Xiao Xue, di sini berangin. Bagaimana kalau kita pergi ke kamar? Kemudian, Chukin bertanya. Ya, Long Sue mengangguk setuju. Setelah itu, Chukin menggendong pinggang Long Sue dan berjalan menuju ruangan. Dan klon Chukin pun sampai di pintu masuk pengadilan surgawi Douro. Di pintu masuk, sebuah mobil Phoenix diparkir di pintu masuk pengadilan surgawi Douluo, dan jiwa naga itu mencegat mobil Phoenix itu. Yuzun ini, aku melihat, di samping mobil Phoenix itu, seorang anak laki-laki Tao yang mengenakan jubah Tao, berjalan menuju jiwa naga itu. Tuanku, Li Qingcheng Yuzun, mohon temui Dewa Pengadilan Surgawi Douluo Chukin, Tetua Pengadilan Surgawi Douluo King Yu Yuzun. Daya tarik, jiwa naga bertanya dengan hormat. Tidak buruk, Li Qingcheng menjawab dengan tenang, rekan Taois, saya ingin bertemu dengan Anda, Dewa Pengadilan Surgawi Douro Chu, jika Anda dapat membuatnya nyaman dan memberi tahu saya. Suara Li Qingcheng seperti angin yang meniup gelombang gandum, yang membuat pori-pori seluruh tubuh terbuka, dan itu sangat nyaman. Tidak perlu melapor, aku di sini. Pada saat ini, suara Chukin terdengar. Jiwa naga dan pengawal pengadilan surgawi lainnya segera membungkuk dengan hormat di depan Chukin. Selamat datang Dewa. Ketika Li Qingcheng melihat Chukin, ada gelombang di matanya yang tenang yang sudah lama tidak dilihatnya. Dan pupil mata Chukin menyala. Chukin awalnya adalah seorang LSP, dan orang di depannya benar-benar tidak terkendali. Wilayah abadi-abadi, Li Qingcheng, saya telah melihat Tuan Chu. Li Qingcheng, menghadap Chukin, berkata dengan sedikit senyum. Sepertinya saya pernah mendengar nama peri Li Qingcheng di suatu tempat. Chukin berkata dengan tenang, apa hubunganmu dengan Yuer? Saya cukup beruntung telah memberi instruksi kepada Nona King Yu, dan saya juga diberi instruksi oleh Nona King Yu. Ngomong-ngomong, ini seharusnya menjadi persahabatan. Li Qingcheng tersenyum anggun. Mendengar ini, Chukin tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih baik terhadap Li Qingcheng di depannya. Jadi begitu, apakah kamu di sini untuk menemukan King Yu? Chukin bertanya sambil tersenyum. Tidak hanya untuk Nona King Yu, tetapi juga untuk bekerja sama dengan Dewa Chu. Li Qingcheng menjawab, kerja sama macam apa? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Tuan Chu, bisakah Anda mengizinkan saya memasuki sesi pertama? Li Qingcheng menjawab, itu karena saya meremehkan. Chukin tersenyum dan berkata, tolong. Chu Tianzu, apakah ini pasukan patung batu legendaris? Li Qingcheng menemani Chukin di jalan lagi, melihat patung batu di kedua sisi, dan bertanya dengan heran. Berita bahwa Xuanwu Tianzun dan Chukin dari wilayah atas naga darah bergabung untuk membunuh Tuan Langit dan Surga dan menghancurkan aliansi Zongtian telah bergema di seluruh Busutian. Dan reputasi pengadilan surgawi Dou yang baru didirikan telah menyebar ke telinga semua orang. Ya,
Chukin tidak bersembunyi dari Li Qingcheng, ini terbuat dari batu ajaib dari pegunungan leluhur iblis. Batu ajaib dari pegunungan leluhur iblis itu abadi dan tak terkalahkan. Sungguh mengagumkan bahwa Chu Tianzu benar-benar dapat menggunakannya. Li Qingcheng berkata sambil tersenyum. Itu hanya trik kecil untuk cacing, tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Chukin sambil tersenyum. Chukin, pada saat ini, Yayue dan Jiuyin berjalan keluar dari aula utama berdampingan dan berteriak dengan penuh semangat ke arah Chukin. Ya, Xiao Jiu. Chukin menjawab sambil tersenyum. Siapa ini? Jiuyin menatap Li Qingcheng dengan ekspresi terkejut. Ya, Xiao Jiu ingin memperkenalkanmu padanya. Dia adalah teman Yuer, Li Qingcheng, Yao Guang Yuzun, dari alam abadi yang tak terukur. Chukin berkata sambil tersenyum tipis. Peri Li Qingcheng, Yayue dan Jiuyin berseru kaget pada saat yang sama. Peri Li, mereka berdua adalah wanitaku, tetua pengadilan surgawi Do Jiuyin dan Yayue. Chukin menoleh ke Li Qingcheng dan berkata, nama Raja Iblis dari Istana 10.000 Iblis dan Permaisuri Moyuan, Ibu Kota Iblis, adalah namaku, dan aku telah mengaguminya sejak lama. Li Qingcheng segera menjawab sambil tersenyum. Beraninya kau, beraninya kau. Jiuyin menjawab, Yao Guang Yuzun, prestisenya begitu terkenal, bagaimana reputasiku bisa dibandingkan dengan reputasimu? Ketika Chukin mendengar ini, dia sedikit terkejut. Jiuyin tidak pernah menjadi orang yang begitu menyanjung. Apa istimewanya Li Qingcheng ini? Tetap saja, pengetahuanku tentangnya terlalu sedikit. Ya, Xiao Jiu, di mana Yuer? Tanya Chukin. Kakak Yuer sedang berlatih dalam pengasingan. Yayue menjawab, apakah kau ingin aku memanggilnya? Tidak perlu. Li Qingcheng menggelengkan kepalanya dan menjawab, latihan retret tidak boleh mudah diganggu. Tidak masalah, Tuan Chu. Mari kita bicarakan tentang kerja sama dulu. Kerja sama, Yayue dan Jiuyin berkata dengan kaget. Baiklah, silakan. Chukin mengangguk dan membawa Li Qingcheng ke aula samping. Yao Guang Yuzun, katakan padaku, kerja sama macam apa itu? Tanya Chukin. Tuan Chu, apakah kau tahu medan perang 10 dewa? Tanya Li Qingcheng. Ya, Chukin, Yayue dan Jiuyin mengangguk bersamaan. Selama ini, aku sibuk mengurus urusan pengadilan surgawi Douluo. Awalnya aku berencana untuk menunggu pekerjaan yang sibuk untuk pergi ke medan perang 10 dewa untuk mencari tahu apakah ada harta karun yang tertinggal. Chukin berkata sambil tersenyum. Kebetulan sekali, Tuan Chu, kami baru saja menemukan gua tingkat abadi. Kata Li Qingcheng, gua tingkat abadi. Yayue, Jiuyin berkata dengan heran. Apa itu rumah gua tingkat peri? Tanya Chukin. Chukin, kau bahkan tidak tahu tentang rumah gua abadi. Kata Yayue. Chukin menggelengkan kepalanya. Rumah gua tingkat abadi adalah rumah gua yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi yang telah meninggal. Jiuyin berkata, di dalamnya, ada energi surga dan bumi yang tak ada habisnya. Jika energi itu dapat dikumpulkan menjadi ramuan, itu bisa menghidupkan kembali orang, dan kekuatan mereka akan melonjak. Kata Yayue, ya, medan perang 10 dewa. Alasan mengapa disebut medan perang 10 dewa, adalah karena dari zaman kuno hingga sekarang, total 10 dewa surgawi telah jatuh ke dalamnya. Di antara mereka, 8 tewas dalam pertempuran Taiko. 2 dewa surgawi yang tersisa akan segera berubah menjadi pada saat itu, ia memasuki kedalaman medan perang 10 dewa, dan akhirnya meninggal di sana. Yayue menambahkan, bukankah kamu mengatakan bahwa lapisan ketiga surga Yuzun itu abadi? Chukin bertanya dengan bingung. Jadi, para penyerbu yang menyerbu zaman kuno sangat menakutkan, dan mereka memiliki sarana untuk mengabaikan aturan surga. Li Qingcheng menjawab, juga, Tianzun tidak abadi, meskipun ia dapat hidup bertahun-tahun yang tak terbayangkan, ia masih memiliki lampu yang kehabisan minyak. Pada hari yang kering itu, ketika minyak asli habis, bahkan tubuh suci Dewa Surgawi akan tetap membusuk. Aku hanya tidak tahu, gua Tianzun yang mana ini. Chukin mengangguk dan langsung mengerti. Ini adalah keberuntungan lainnya. Chukin tidak peduli, dia tidak berharap kekuatannya saat ini akan meningkat banyak. Lagi pula, kesenjangan antara kekuatan bumi dan surga terlalu besar. Sulit untuk meningkat dalam waktu singkat. Jika Anda dapat membawa semua gadis ke gua tingkat peri untuk merasakan pengalaman itu, alam para gadis juga harus mengantar gelombang. Kedua Demon Venerable mengatakannya dengan baik. Li Qingcheng berkata,
apa yang kami temukan di negeri dongeng yang tak terukur adalah bahwa itu bukan satu, tetapi dua gua tingkat peri. Dua, ketiganya, termasuk Chukin, terkejut. Medan perang kuno itu sangat besar, dan kemungkinan besar lebih besar dari seluruh Zhongzutian, timur, barat, utara, selatan, dan 4 wilayah digabungkan. Di medan perang yang begitu besar, hanya ada 10 gua tingkat abadi, dan sekarang saya telah menemukan 2 sekaligus, yang pasti luar biasa. Aneh, Yao Guang Yuzun, karena ini adalah gua tingkat abadi, kamu tidak dapat membuka alam abadi sendirian. Mengapa kamu ingin bekerja sama dengan kami? Jiuyin bertanya. Sejujurnya, 2 gua tingkat abadi itu sebenarnya terhubung. Tetua saya dari alam abadi yang tak terukur berspekulasi bahwa itu adalah Tianzun kemudian yang menemukan gua Tianzun kuno, tetapi dia duduk sebelum meninggalkan gua. Sekarang, 2 gua tingkat abadi itu terhubung, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah koneksi, rantai energi yang sangat kuat terbentuk. Kami telah mencoba yang terbaik untuk membuka gua tingkat abadi ini, jadi saya datang untuk bekerja sama dengan Dewa Chu. Li Qingcheng berkata, Chu Tianzu dan Xuanwu Tianzun keduanya adalah orang-orang yang kuat. Dengan bantuan kalian berdua, mereka mungkin dapat menembus rantai energi. Li Qingcheng menambahkan, Chu Qin langsung mengerti bahwa Li Qingcheng ingin menggunakan dirinya dan Xuanwu Tianzun untuk membuka gua tingkat peri. Chu Qin berhenti sejenak dan berkata, Yu Guang Yuzun, aku mengerti maksudmu, setelah membuka gua, apakah itu satu orang per orang? Ya, Li Qingcheng mengangguk. Masalah ini, izinkan aku dan Xiao Xue, Xuanwu Tianzun untuk membahas bagaimana melakukannya. Chu Qin melanjutkan, tentu saja, ini masalah besar. Li Qingcheng mengangguk ringan, bahkan jika rantai energi dapat ditembus, mungkin ada beberapa bahaya di gua tingkat peri ini. Baiklah, Xiao Xue ada sesuatu yang harus dilakukan. Mengapa kamu tidak, Yao Guang Yuzun, tinggal di pengadilan surgawi Douluo untuk sementara waktu, sehingga Yuer juga dapat bertemu denganmu. Chu Qin tersenyum. Kalau begitu, terima kasih Tuhan, Tuan Chu. Li Qingcheng mengangguk. Ayo, bawa Yao Guang Yuzun ke halaman Yulong. Begitu suara itu jatuh, bawahan pengadilan surgawi Douluo memimpin Li Qingcheng dan meninggalkan aula samping. Aneh. Pada saat ini, kata Jiuyin. Ada apa, Xiao Jiu? Tanya Chu Qin. Yao Guang Yuzun adalah orang luar biasa yang tidak menyentuh dunia. Dia telah menyelamatkan banyak orang yang sekarat dan dikagumi oleh para iblis, Taoisme, dan Buddha, kata Jiuyin. Tidak heran kau sangat mengaguminya. Kata Chu Qin langsung. Ya, Yao Guang Yuzun tampaknya adalah orang dari alam abadi tak terbatas, tetapi dia tidak pernah berpartisipasi dalam tindakan apapun di alam abadi tak terbatas. Bahkan Kaisar Abadi tak terbatas dari alam abadi tak terbatas, menghormati Yao Guangyu dengan 3 poin. Karena Yao Guang Yuzun yang asli mampu menjadi penguasa alam abadi tak terbatas, begitu dia mewarisi kekuatan abadi yang tak terukur, dia pasti akan mampu menjadi yang mulia surgawi, tetapi dia menolak, karena dia mendambakan kebebasan. Orang seperti itu bahkan dapat menjadi yang mulia surgawi. Orang yang menyerah, bagaimana mungkin dia menjadi pelobi untuk gua tingkat abadi belaka? Yayue mengikuti. Chu Qin mungkin mengerti apa yang dimaksud Yayue. Li Qingcheng ini, seperti orang suci, memurnikan semua makhluk dan menyelamatkan dunia. Kecuali ada kemungkinan. Jiuyin berhenti sejenak dan berkata, apa? Tanya Chu Qin. Chu Qin, apakah kamu ingat bahwa aku baru saja mengatakan bahwa ramuan itu dapat menghidupkan kembali orang? Jiuyin berkata, kurasa, Yao Guang Yuzun harus menyelamatkan orang. Siapa yang harus diselamatkan? Tanya Chu Qin. Ini, aku tidak tahu. Jiuyin menyentuh bagian belakang kepalanya dan tersenyum malu-malu. Kalau begitu, Chu Qin, apakah kamu ingin bekerja sama dengannya? Tanya Yayue. Bagaimana menurutmu? Tanya Chu Qin. Immortal teritori dapat dianggap sebagai apa yang disebut keluarga terhormat, dan jarang melakukan hal-hal yang tercela dan tidak tahu malu. Yayue berkata, menurutku tidak apa-apa bekerja sama dengan mereka. Juga, karakter Yao Guang Yuzun 100% dapat dipercaya. Jiuyin mengikuti. Baiklah, aku juga berpikir bahwa kamu dapat bekerja sama dan memenangkan gua tingkat abadi, dan kecepatan kultivasimu akan lebih cepat. Kata Chu Qin sambil tersenyum. Jadi, Chu Qin, kamu di sini untuk kami. Kata Jiuyin sedikit terharu. Bukan untuk siapa kamu?
Chukin tersenyum lembut, kamu semua milikku, untukmu, hanya untukku. Chukin, kamu baik sekali. Jiwin bergegas ke pelukan kanan Chukin. Ya, Yayue juga memeluk Zuowei milik Chukin. Setelah mengatakan itu, aku masih harus pergi ke Xuanwu Tianzun untuk berdiskusi dengan Xiaoxue. Chukin tersenyum tipis. Jadi, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jiwin, setelah Yayue, avatar Chukin kembali ke tubuh utama. Segera, setelah pertempuran sengit dengan Long Sui, Chukin menemukan Xuanwu Tianzun dan memberitahu Long Sui dan Xuanwu Tianzun tentang Li Qingcheng. Ya, Chukin, kamu tidak perlu mempercayai siapapun, tetapi Li Qingcheng benar-benar dapat dipercaya. Long Sui berkata segera setelah mendengar permintaan Li Qingcheng. Aku setuju dengan Sui. Xuanwu Tianzun mengikuti. Apakah kamu sangat percaya pada Li Qingcheng? Tanya Chukin. Ya, rencana macam apa yang bisa dilakukan seseorang yang bahkan dapat melepaskan status Tianzun? Long Sui tersenyum, juga, Xiao Jiu benar, dia seharusnya menyelamatkan orang. Baiklah, Dewa, Li Qingcheng ini, lelaki tua ini juga pernah mendengarnya. Xuanwu Tianzun berkata, tidak banyak orang yang kukagumi dalam hidupku, kecuali Long Zun, ini Li Qingcheng. Dia tidak hanya menolak status Tianzun, Mo Tianzeng sang penguasa domain, pernah menyukai bakat dan karakternya yang tiada taraf, dan sengaja mencarinya di alam bawah, menginginkannya menjadi penerusnya dan bertanggung jawab atas tempat suci, tetapi dia juga ditolak olehnya. Petik 2. Baiklah, kalau begitu, aku berjanji untuk bekerja sama dengannya. Chukin tersenyum. Ya, Xuanwu Tianzun dan Long Sui mengangguk pada saat yang sama. Lagi pula, rumah gua tingkat abadi sangat bermanfaat bagi dewa, kamu dan para wanitamu. Transaksi ini hemat biaya. Xuanwu Tianzun melanjutkan. Petik 2. Baiklah. Mendengar kata-kata Xuanwu Tianzun, Chukin menjadi semakin bertekad. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih tertarik pada wanita istimewa ini, Li Qingcheng. Ding, misi Dewi dirilis. Misi Dewi, dapatkan Tianzun Yuanling, dapatkan 100% dukungan dari Dewi Li Qingcheng, latihan tingkat abadi, 10 transformasi ilahi Yuanling. Apa? Chukin sedikit terkejut ketika mendengar perintah sistem. Li Qingcheng, sebenarnya memiliki misi Dewi. Ada apa? Xuanwu Tianzun dan Long Sui bertanya pada saat yang sama. Tidak ada. Chukin menggelengkan kepalanya. Xuanwu Tianzun, izinkan saya bertanya, apa itu Tianzun Yuanling? Tianzun Yuanling. Xuanwu Tianzun sedikit terkejut. Ya Tuhan, Tianzun Yuanling adalah sejenis embrio spiritual yang memiliki peluang untuk terbentuk setelah Tianzun duduk. Jika dia dapat menyerap Tianzun Yuanling, orang itu pasti akan dapat menjadi yang mulia surgawi. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Baiklah, aku akan memesan tempat di gua tingkat abadi ini. Chukin berkata dengan tegas, Xuanwu Tianzun, pergilah bersiap, besok kita akan berangkat bersama Li Qingcheng. Baiklah, begitu masalah semacam ini diputuskan, lebih cepat lebih baik daripada nanti, kalau tidak, domain atas lainnya, bahkan tempat suci, mungkin akan terganggu dan datang untuk campur tangan. Xuanwu Tianzun segera mengangguk. Petik 2. Chukin, kalau begitu aku pergi dulu. Long Sui berkata, masih ada beberapa hal yang harus ditangani. Long Sui merasa bahwa dia telah menjadi wanita Chukin, jadi dia harus berbagi sedikit lebih banyak untuknya. Oleh karena itu, semua masalah sepele pengadilan surgawi Dou harus ditangani dengan baik, sehingga tidak mengganggu Chukin. Malam ini, teruslah datang ke kamarku, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Ya, kata Long Sui sambil tersenyum. Ya Tuhan, kamu dan Sui, kalian berdua. Xuanwu Tianzun berkata sedikit terkejut. Baiklah, Suir dan aku bersama, kata Chukin sambil tersenyum. Ternyata memang begitu, budak tua itu mengucapkan selamat tinggal. Xuanwu Tianzun, tiba-tiba, sebuah senyuman mengembang, dan dia tersenyum. Setelah Long Sui dan Xuanwu Tianzun pergi, Chukin berpikir sejenak dan mengeluarkan sebuah gambar dari artefak pemandu jiwa. Setelah dibuka, pada gambar ini, terlihat ada binatang buas yang sangat kuat dan tampak nyata. Aneh, Chukin, dari mana kamu mendapatkan gambar ini? Kekuatan gambar gunung dan laut itu seakan membangunkan yang mulia naga berwarna darah yang sedang tidur. Senior Long Zun, apakah kamu tahu gambar ini? Chukin bertanya dengan sengaja. Jika orang tua itu tidak salah lihat, ini seharusnya gambar dunia gunung dan laut yang berbeda.
kata Yang Mulia Naga Merah. Benar saja, Yang Mulia Naga Merah tahu. Senior Yang Mulia Naga Merah, apakah kamu tahu untuk apa ini? Tanya Chukin. Tentu saja tahu. Yang Mulia Naga Merah menjawab, kamu memasuki peta dunia gunung dan laut yang berbeda dan mengalahkan binatang buas peta kota yang sesuai. Kamu akan dapat menyerap beberapa kemampuan atau bagian khusus mereka untuk memperkuat dirimu. Ya, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Apa yang dikatakan Yang Mulia Naga Merah hampir persis sama dengan apa yang dijelaskan sistem. Dari mana kau mendapatkan harta karun tertinggi ini? Tanya Yang Mulia Naga Merah, ini seharusnya menjadi benda suci. Rahasia, kata Chukin sambil tersenyum. Anak muda, rahasiakan ini dariku. Yang Mulia Naga Merah tersenyum acuh tak acuh. Bukankah tidakkah kau memberitahuku tentang pintu masuk ke tempat suci Sanhai dan Kinger? Chukin memutar matanya sedikit. Baiklah, orang tua, jangan tanya. Kata Yang Mulia Naga Merah tanpa daya. Segera, Chukin tidak peduli dengan Yang Mulia Naga berwarna darah, dan langsung memasuki peta dunia pegunungan dan lautan yang berbeda. Di peta dunia pegunungan dan lautan yang berbeda, Chukin datang ke sebuah cincin. Di sini, dikelilingi oleh pegunungan, tampak seperti sebuah lembah. Pada saat ini, sebuah suara lembut dan menyenangkan terdengar, dan awan putih muncul di depan Chukin. Selamat datang, tuanmu, ke dunia pegunungan dan lautan yang berbeda. Oh, siapa kamu? Kata Chukin sambil tersenyum tipis. Aku pemilik peta dunia yang berbeda, Aling. Jawab Baiyun. Kamu yang ingin aku tantang? Tanya Chukin. Tidak, Tuan, bukan aku. Kamu akan menantang binatang buas lainnya. Aling menjawab, Tuan, apakah kamu mengerti aturannya? Baiklah, kalahkan binatang buas alien untuk mendapatkan kemampuannya, atau untuk memperkuat bagian-bagiannya. Chukin mengangguk. Baiklah, Tuan, ini aturan dasarnya. Aling mengangguk. Peta pegunungan dan lautan akan dibuka setiap 7 hari, Tuan, kamu memiliki kualifikasi untuk menantang binatang buas alien manapun dalam waktu 7 hari. Kamu harus mengalahkan binatang buas alien dalam waktu 7 hari, jika tidak, pegunungan dan lautan di dunia lain akan menghilang. Kedengarannya tidak sulit, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, Tuan, binatang buas pertama, kemarilah. Kata Aling, terdengar gemuruh ledakan di langit, di mana gambar dunia pegunungan dan lautan yang berbeda muncul, dan kemudian seng-seng di antara binatang buas aneh itu bersinar terang. Detik berikutnya, disertai dengan kilatan cahaya, bayangan binatang buas raksasa muncul di depan Chukin. Bayangan binatang buas ini, setinggi ratusan meter, berwarna hitam dan merah di sekujur tubuhnya, seperti gorila berpunggung perak yang kuat. Ia memiliki atmosfer prasejarah yang mengerikan yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan tinjunya yang kuat, seolah-olah satu pukulan dapat dengan mudah menghancurkan bintang-bintang. Pada saat yang sama, di depan si bungkuk, layar tampilan transparan muncul. Di atasnya tertulis dengan huruf besar. Petik 2, binatang buas asing, Seng-Seng. Alam, Yang Mulia Kerajaan Bumi. Fitur, kuat. Kekalahan untuk mendapatkan, penguatan lengan. Itu binatang buas aneh di tingkat Yang Mulia Kerajaan, itu agak menarik. Chukin berkata dengan tenang, menatap si bungkuk di depannya. Tuan, apakah Anda siap? Tanya Aling. Ayo, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Baiklah, mari kita mulai. Begitu kata-kata Aling jatuh, Hunan di depan Chukin tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil merah. Pada saat yang sama, aura mengerikan dari seluruh tubuhnya melonjak sepenuhnya, dan tinjunya yang kuat menghantam langsung ke Chukin. Buddha kuno menghancurkan dunia. Chukin tidak melakukan apapun untuk menghindari pukulan ini, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya Buddha, dan dia meninju secara langsung, bertabrakan dengannya secara langsung. Berdengung, dengan suara teredam, tinju Chukin dan tinju raksasa Huong bertabrakan dengan keras, dan dalam sekejap, satu emas dan satu cahaya merah yang sangat cemerlang bertemu pada saat ini. Dan dapat dilihat bahwa Chukin benar-benar tampak sedikit berjuang, dan terus-menerus didorong kembali oleh hiruk-pikuk itu. Guru, pengingat yang ramah. Meskipun Huan hanya memiliki kekuatan Yuzun Bumi, dia mengolah kekuatan murni. Suara Aling yang ramah terdengar. Begitulah, Chukin mengangguk. Segera setelah tubuh Chukin, 3 klon muncul pada saat yang sama. Dengan raungan keras, kekuatan prasejarah seluruh tubuh telah diaktifkan secara ekstrim, membentuk topeng merah, melindunginya di dalamnya.
Tubuh utama dan avatar Chukin, dengan kapasitas gabungan, belum menghancurkan pertahanannya untuk saat ini. Chukin hanya melompat keluar dengan 3 klon pada saat yang sama. Sepertinya itu tidak seperti yang kupikirkan, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Huan sudah mengejar kemenangan, seperti tinju baja, menghantam langsung ke dahi Chukin. Kekuatan murni, mari kita bertarung demi kecepatan. Chukin tersenyum tipis, menghindari pukulan si bungkuk secara langsung, dan dengan cepat berteleportasi ke kepala si bungkuk. Seketika, tangan Chukin yang melawan iblis melesat langsung ke dahi. Pada saat yang sama, 3 avatar Chukin keluar serempak, menekan tinju Huan. Boom! Diiringi suara keras, tangan iblis penangkal matahari besar milik Chukin melesat ke dahi Huan, dan keduanya terlempar dengan pukulan yang keras. Tidak diragukan lagi bahwa Chukin memenangkan kemenangan dengan mudah. Ia juga harus santai, jika tidak, bagaimana ia akan menghadapi binatang buas asing yang semakin kuat. Dan pada saat mengalahkan Huan Xuan, ia tiba-tiba merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya meletus dari lengannya. Pada saat ini, Chukin dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di lengannya setidaknya berlipat ganda. Jika dia menggunakan kekuatannya saat ini untuk membombardir Huan, dia tidak perlu menggunakan kecepatannya untuk mengakalinya. Tidak buruk, sangat bagus. Chukin berkata dengan gembira, aku menantikan binatang buas berikutnya. Baiklah, selamat kepada tuanmu. Suara aling terdengar, aku berharap dapat bertemu denganmu lagi dalam 7 hari. Oke, Chukin mengangguk dan meninggalkan peta dunia yang berbeda dari gunung dan laut. Saat ini, seharusnya kurang dari 1/4 jam, atau 15 menit, sebelum keluar dan memasuki peta dunia yang berbeda dari gunung dan laut. Chukin, yang awalnya berpikir bahwa dia dapat terus menantang, dia sudah siap. Kali ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Ngomong-ngomong, sudah waktunya mencari Li Qingcheng, kata Chukin sambil tersenyum. Li Qingcheng, karena dia adalah calon istrinya, tentu saja dia perlu bertukar perasaan yang baik. Pada saat ini, di halaman Yulong, Li Qingcheng sedang duduk bersila di dalam ruangan, menyerap energi spiritual langit dan bumi, esensi matahari dan bulan. Chukin sudah datang ke sini. Dia melihat Li Qingcheng di dalam melalui jendela, dan menemukan bahwa wanita di depannya tampak lebih baik daripada kesan pertamanya. Mungkinkah karena dia adalah istriku? Kata Chukin dengan sedikit senyum di dalam hatinya. Pada saat ini, Li Qingcheng tiba-tiba bangkit, dan menatap Chukin dengan tenang, ya Tuhan, kamu di sini. Chukin tidak bisa menahan rasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia sudah menyembunyikan napasnya. Dalam keadaan seperti itu, baik Long Bu maupun Long Sue tidak dapat menemukannya. Dan Li Qingcheng, yang juga merupakan Yuzun Bumi, benar-benar menemukan bahwa tampaknya ada celah antara Yuzun Bumi. Yao Guang Yuzun, apakah kamu masih terbiasa berada di sini? Chukin dengan tenang berteleportasi ke dalam ruangan dan berkata sambil tersenyum tipis. Di sini, aku selalu terbiasa bepergian keliling dunia, di mana-mana sama saja. Li Qingcheng menjawab sambil tersenyum. Itu bagus. Chukin mengangguk, aku telah berdiskusi dengan Sue Er dan Xuan Wu Tianzun, dan berjanji untuk bekerja sama denganmu, domain abadi tanpa batas. Bagus sekali. Li Qingcheng mengangguk ringan. Namun, Yao Guang Yuzun, kamu adalah orang suci yang dikagumi oleh surga. Chukin berkata sambil tersenyum, kudengar kau bahkan bisa menolak undangan buah Tianzun dan penguasa tempat suci. Mengapa kau ingin membuka gua tingkat peri? Kau tahu, ini adalah risiko tertentu. Petik 2. Jangan berbohong kepada Dewa Chu, aku di sini untuk menyelamatkan orang. Li Qingcheng berkata tanpa malu-malu, di alam abadiku, seorang murid menjadi gila karena mengolah latihan dunia lain, dan hanya ramuan itu yang bisa menyelamatkannya. Tidak heran, Kaisar Abadi Tanpa Batas, dapat mengundangmu untuk menjadi pelobi. Chukin berkata sambil tersenyum, baiklah, Yao Guang Yuzun, demi muridmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuka gua tingkat peri. Terima kasih, Tuan Chu. Li Qingcheng membungkuk sedikit. Li Qingcheng sudah mengenakan pakaian berpotongan rendah yang dangkal, tetapi ketika dia membungkuk, itu bahkan lebih menarik. Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Jika itu orang lain, dia tidak akan melihatnya, istrinya sendiri, bukankah dia akan melihatnya jika dia mau? Namun, hanya ada satu pandangan. Baru saja, Li Qingcheng dapat menemukan keberadaannya,
yang berarti Li Qingcheng pasti memiliki keterampilan kesadaran yang unik. Yao Guang Yuzun, jangan berterima kasih padaku, kita bekerja sama saja. Chu Qin kemudian tersenyum. Yao Guang Yuzun. Pada saat ini, suara King Yu terdengar di luar pintu. King Yu, Li Qingcheng dan Chu Qin mengalihkan perhatian mereka ke pintu pada saat yang sama. Chu Qin, kamu juga di sini. King Yu menatap Chu Qin dengan sangat gembira. Baiklah, datang dan diskusikan sesuatu dengan Yao Guang Yuzun. Chu Qin tersenyum. Aku telah melihat Yao Guang Yuzun. King Yu, bagaimanapun, membungkuk langsung ke Li Qingcheng. King Yu Yuzun, kamu tidak perlu terlalu sopan. Li Qingcheng tersenyum dan berkata, kamu sekarang adalah istri Tuan Chu, dan kamu tidak perlu membungkuk padaku. Tidak, upacara ini harus dilakukan. King Yu berkata, jika bukan karena nasihat Yao Guang Yuzun, tidak akan ada King Yu hari ini. King Yu, apa yang terjadi? Chu Qin bertanya dengan penuh minat ketika dia mendengar ini. Chu Qin, kamu juga tahu bahwa aku adalah seorang praktisi Buddhisme dan sihir. King Yu menjelaskan, namun, pikiranku dikacaukan oleh kebenaran antara Tao yang berbeda, dan aku hampir masuk ke dalam iblis, menyelamatkan hidupku. Petik 2, itu hanya sedikit usaha, belum lagi Yuzun King Yu, kamu juga telah memberiku bimbingan yang hebat tentang pembangunan jalan. Li Qingcheng menjawab, di mana, bagaimana bimbinganku bisa dibandingkan denganmu, Yao Guang Yuzun? King Yu tersenyum rendah hati. Begitulah, Chu Qin mengangguk sambil tersenyum. Yuer, aku sudah setuju untuk bekerja sama dengan Yao Guang Yuzun. Chu Qin tersenyum. Kerja sama, King Yu menunjukkan beberapa keraguan. Baiklah, domain abadi tak terbatas menemukan 2 gua tingkat abadi. Chu Qin mengangguk, sambil tersenyum. Untuk menyelamatkan salah satu muridnya, Yuzun Yao Guang mengundangku dan Xuan Wu Tianzun untuk membantu membuka gua tingkat abadi bersama-sama. 2 gua tingkat abadi. Mata King Yu langsung membelalak. Yao Guang Yuzun, tahukah kau, 2 penguasa surgawi mana yang duduk di tanah harta karun? King Yu sedikit bersemangat. Saat itu, di medan perang primordial, keberadaan leluhurnya Zenyuan Tianzun tidak diketahui. Aku tidak tahu apakah kedua rumah gua tingkat abadi ini memiliki Zenyuan Tianzun. Aku belum tahu. Yao Guang Yuzun menjawab, namun, itu seharusnya bukan Zenyuan Tianzun. Zenyuan Tianzun tidak terkalahkan di zaman kuno dan modern. Jika itu adalah guanya, kita mungkin tidak dapat membukanya. Ya, Chu Qin juga mengangguk ringan. Zenyuan Tianzun, tetapi pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan yang dapat melawan naga berdarah. Kalau begitu Yao Guang Yuzun, kita akan pergi dulu, dan aku akan mengikutimu besok ke medan perang 10 dewa. Kata Chu Qin, itu bagus, aku akan segera mengirim transmisi suara ke Kaisar Abadi tanpa batas. Yao Guang Yuzun berkata sambil tersenyum. Yao Guang Yuzun, sampai jumpa besok. King Yu mengikuti sambil tersenyum. Oke, setelah Chu Qin dan King Yu berkata, mereka berhenti dan pergi bersama King Yu. Chu Qin segera membawa King Yu dan berjalan ke kediaman Long Sui sambil mengobrol dan tertawa. Malam ini, 2 bulan berada di hari yang sama. Keesokan harinya, setelah menjelaskan semuanya, Chu Qin membawa Xuan Wu Tianzun, para wanitanya, Qin Shijing, Li Ji, Mei Wu, Zheng Lu, Wal Tri, Han Zier, dan sekelompok orang mengikuti Li Qingcheng ke medan perang 10 abadi. Xuan Wu Tianzun, Dou Tianting, apakah mereka semua sudah siap? Tanya Chu Qin, sambil menatap Xuan Wu Tianzun. Jangan khawatir, budak tua, semuanya sudah diatur dengan baik. Xuan Wu Tianzun menjawab, jika ada yang salah dengan pengadilan surgawi Douro, budak tua ini akan kembali ke pengadilan surgawi Douro sesegera mungkin. Baiklah, bagus sekali. Chu Qin mengangguk ringan. Li Qingcheng, yang berada di samping, tidak dapat menahan keterkejutannya. Yang mulia surgawi yang bermartabat itu sebenarnya adalah seorang budak tua. Apa sebenarnya identitas Chu Qin? Pada saat ini, Chu Qin menatap Li Qingcheng. Yao Guang Yuzun, ceritakan kepada kami tentang tempat tinggal gua tingkat peri. Ya, Li Qingcheng mengangguk ringan. Kedua tempat tinggal gua tingkat abadi ini secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang tetua dari alam abadi kita. Dia bertemu dengan binatang prasejarah di medan perang 10 dewa dan sedang bertarung melawannya. Pada saat itu, dia secara tidak sengaja memasuki gua luar angkasa dan menemukan bahwa sebenarnya ada 2 makam di dalam gua itu. Awalnya, tetua itu tidak menganggapnya serius,
sampai dia mengetahui bahwa meskipun telah berusaha sebaik mungkin, dia tidak membuka makam itu. Baru ketika saya menyadari bahwa itu tidak mudah, jadi saya melaporkannya kepada sekte. Petik 2. Saya tahu sedikit tentang Yang Mulia Surgawi dari zaman dahulu hingga sekarang, tetapi saya tidak tahu, dua kuburan rekan Tao mana yang sebenarnya terhubung bersama. Kata Yang Mulia Surgawi Xuanwu. Senior Xuanwu, aku tidak tahu soal ini. Li Qingcheng menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, saat aku sampai di sana, semuanya akan diketahui. Xuanwu Tianzun berkata sambil tersenyum. Ayo, jangan bicarakan itu, ayo makan. Pada saat ini, Qin Shijing, Mei Wu, dan Zheng Lu mengeluarkan mangkuk dan sumpit dan menyapa semua orang. Lupakan saja, makan dulu. Chu Qin tersenyum dan menatap Li Qingcheng. Tuan Chu, aku sudah tidak bisa dimakan. Li Qingcheng menolak dengan sopan. Yuguang Yuzun, itu karena kamu belum makan makanan ibuku. Xiao Hu tersenyum manis, kamu akan tahu setelah mencicipinya. Saat itu, Wu Ji, Jiuyin, Sister Yayue, dan yang lainnya semuanya sedang berpuasa. Sekarang, makanlah semuanya dengan lahap. Ya, Yuzun Yao Guang, cobalah. Chu Qin mengikuti sambil tersenyum, ini adalah hotpot yang belum pernah kamu makan sebelumnya. Hotpot, alis hitam Li Qingcheng sedikit terangkat, yah, sulit untuk menolak kebaikan Tuhan, jadi aku akan lebih hormat daripada patuh. Xuanwu Tianzun, datanglah bersama. Chu Qin kemudian menatap Xuanwu Tianzun. Baiklah, lelaki tua itu juga ingin mencoba rasa yang unik ini. Xuanwu Tianzun mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Li Qingcheng, Xuanwu Tianzun, mengikuti Chu Qin dan yang lainnya untuk duduk di meja panjang yang besar itu. Yah, ini lezat. Li Qingcheng memuji setelah mengambil sepotong sabu-sabu, aku telah bepergian ke seluruh dunia dan telah mencicipi makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Ini lezat, kalau begitu kamu bisa makan lebih banyak. Qin Shijing menyapa, jangan memperlakukan dirimu sebagai orang luar, makanlah sebanyak yang kau mau. Ya, jangan perlakukan dirimu sebagai orang luar, kata Chu Qin penuh arti. Baiklah. Li Qingcheng tersenyum rendah hati. Saat semua orang mencicipi makanan lezat itu, kapal perang itu tiba-tiba mulai berguncang hebat. Apa yang terjadi? Xuanwu Tianzun, yang pertama membuka matanya, berkata dengan tenang, ya Tuhan, semuanya, jangan panik. Kita telah memasuki medan perang 10 dewa, tetapi itu hanyalah akibat dari kekacauan di medan perang. Kita telah memasuki medan perang 10 dewa. Wu Ji, sedikit bingung. Ya, medan perang 10 dewa sangat dekat dengan para dewa dan iblis. Long Sui berkata dengan gembira. Apa itu aliran udara kuno kekacauan? Zhu Zuqing bertanya. Aliran udara kuno yang kacau adalah aliran udara unik yang ada di medan perang 10 dewa. Aliran itu dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi waktu dan ruang. Li Qingcheng menjelaskan, dahulu kala, ada kultivator yang memasuki pusat aliran udara kuno yang kacau, dan hasilnya langsung menuju ke zaman kuno. Sebelum perang, untungnya dia akhirnya melarikan diri kembali ke masa sekarang. Petik 2. Bisakah kamu melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang? Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Sepanjang perjalanan, tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan ilahinya, dia tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, yang pasti mengejutkannya. Ya, waktu memiliki banyak keterbatasan. Xuanwu Tianzun mengangguk dan berkata, sejauh yang aku tahu, selain Lord Longzun, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui waktu. Karena untuk melakukan perjalanan melalui waktu, tidak hanya perlu melintasi keterbatasan sungai waktu yang panjang, ada kekuatan tertinggi di setiap ruang dan waktu, dan kekuatan mereka juga akan mencegah adanya gangguan apapun terhadap waktu. Namun, udara kuno yang kacau ini sangat istimewa, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui waktu, yang pasti luar biasa. Xuanwu Tianzun melanjutkan, tapi, Dewa, jangan khawatir. Xuanwu Tianzun melanjutkan, selama kamu tidak memasuki pusat udara kuno yang kacau, itu tidak akan terpengaruh. Ya, Chu Qin mengangguk ringan. Kapal perang terus bergerak maju, dan dapat dilihat bahwa semakin jauh ke dalam kedalaman medan perang 10 dewa, langit di sekitarnya menjadi semakin merah darah, seolah-olah langit diwarnai merah oleh darah. Faktanya, hal yang sama juga berlaku, pertempuran Taiko sangat mengerikan,
sang pemuja surgawi tumbang, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menodai langit dengan darah. Langit ini seakan menceritakan kesengsaraan perang saat itu. Tepatnya, apa yang terjadi di periode primordial. Langit, di sini seakan diwarnai dengan darah. Phoenix berkata dengan heran, dia juga seseorang yang pernah mengalami perang ekstrateritorial, tetapi dia tahu bahwa dibandingkan dengan pertempuran antara alam semesta dalam dan alam semesta luar, pertempuran di sini lebih besar dan lebih tragis. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xuan Wu Tianzun. Pembangkit tenaga fosil hidup ini mungkin tahu sesuatu. Maafkan aku, Dewa. Xuan Wu Tianzun menggelengkan kepalanya. Budak tua, di bawah instruksi Long Zun, aku akan menjaga wilayah atas naga darah untuk selamanya. Aku tidak pernah berani melangkah. Long Xiangyu mundur di bagian terdalam ruang angkasa. Aku hanya tahu bahwa ketika aku kembali dengan naga darah, perang telah berakhir, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah musnah. Kelihatannya seperti ini. Apa, Bu Zutian dihancurkan oleh pertempuran Taiko? Jiuyin berkata dengan heran. Ya, yang dulunya adalah Bu Zutian sebenarnya adalah benua super yang lengkap. Itu benar-benar berbeda dari waktu dan ruang yang sekarang hancur. Terutama medan perang kuno, yang dulunya merupakan tempat yang damai dan tenang, sekarang telah menjadi ketiadaan yang lengkap. Xuan Wu Tianzun mengatakan beberapa rahasia. Semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk dapat menghancurkan Bu Zutian, yang 10.000 kali, atau bahkan 100.000 kali lebih besar dari alam semesta di langit. Siapakah orang yang menyerbu Zutian? Xuan Wu Tianzun, Chukin, kau bilang orang-orang itu, karena mereka telah membunuh begitu banyak ahli kuno, siapa mereka? Kemana mereka pergi? Apakah mereka akan kembali lagi? Bibi Dong mengemukakan keraguannya sendiri. Tiba-tiba, semua orang merenung. Ya, dalam pertempuran Taiko, siapa yang sebenarnya menang? Apakah hari Minggu, atau makhluk tak dikenal itu? Aku sudah memikirkan masalah ini. Xuan Wu Tianzun berkata, menurutku, Bu Zutian seharusnya kalah. Karena saat itu, aku pernah datang ke medan perang kuno dengan secercah roh primordial, dan aku merasakan perbedaannya. Yang mulia surgawi Zhou Tian telah jatuh, dan makhluk misterius itu menari dengan liar. Namun, pada akhirnya, makhluk misterius ini menghilang seperti dunia manusia, dan aku tidak melihat satu pun dari mereka. Xuan Wu Tianzun menjawab, mungkinkah mereka dibunuh oleh seseorang pada akhirnya? King Long bertanya, sepertinya pasukan di luar wilayah itu dibunuh oleh Chu dan Qin. Mungkin, Xuan Wu Tianzun memutar matanya dan mengangguk, kuharap begitu, kuharap kelompok makhluk misterius ini tidak akan kembali, sehingga Bu Zutian akan jatuh ke dalam krisis total lagi. Jangan takut, kita punya Chukin. Wang Qiwer tiba-tiba berkata sambil tersenyum, ketika Chukin tumbuh dewasa, tidak peduli makhluk apapun mereka, mereka semua akan terbunuh. Hahaha, itu, dewa, tetapi keturunan Long Zun, orang paling berbakat di dunia. Xuan Wu Tianzun tertawa, Chukin, hanya tersenyum tipis. Hah, pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke bagian depan kapal perang. Aku melihat bahwa di sana, pita-pita putih yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka seperti bintang jatuh. Orang-orang di pita-pita ini tidak lemah, dan ketika mereka menabrak, ruang di sekitarnya bergetar. Terutama dua sosok di kepala bahkan lebih mengesankan dan mendalam. Serangan musuh. Mata Long Sue sedikit menyipit. Jangan khawatir, semuanya, mereka dari alam abadi tak terbatas kita. Li Qingcheng berkata sambil tersenyum. Benar saja, setelah pita-pita itu mendekat, semua orang menemukan bahwa itu adalah siluet Yujian yang sedang terbang, dan jubah pada masing-masing dari mereka agak mirip dengan milik Li Qingcheng. Yang mengesankan, mereka semua adalah kultivator dari alam abadi tak terbatas. Kepala orang itu memiliki janggut indah yang panjangnya 1 meter, dan matanya penuh dengan keagungan yang luar biasa. Orang ini adalah alam abadi tak terbatas, Tetua Agung, Li Sanfeng. Adik perempuan Yao Guang. Semua orang mendarat di kapal perang Chukin, Li Sanfeng berkata sambil tersenyum. Kakak senior, kamu di sini. Li Qingcheng tersenyum acuh tak acuh. Kakak senior, perkenalkan, ketiganya adalah Dewa Pengadilan Surgawi Douro Chukin, Senior Kuil Agung Xuan Wu, dan Tetua Agung, Master Domain atas naga darah Long Sue. Li Qingcheng menunjuk Chukin masing-masing, Xuan Wu Tianzun, Long Sue memperkenalkan. Petik 2, Chu Tianzu,
Xuanwu Tianzun, ini tetua agung domain abadi tak terbatasku, Li Sanfeng. Li Qingcheng melanjutkan, hahaha, nama-nama dewa dan penguasa surga telah dikagumi oleh orang-orang miskin sejak lama. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Chu akan menjadi orang yang begitu muda. Li Sanfeng segera menyapa Chukin dan Tuan Surgawi Xuanwu. Di mana? Di mana? Chukin berkata sambil tersenyum tipis, Li Daozun, di mana Anda Kaisar Abadi tanpa batas? Tuan Chu, Kaisar Abadi sedang menjaga di luar rumah gua tingkat abadi. Li Sanfeng berkata, penjaga, apakah Anda masih perlu menjaga? Xuanwu Tianzun mengangkat alisnya. Senior Tianzun, Anda tidak tahu sesuatu. Li Sanfeng mengerutkan kening dan berkata, belum lama ini, tidak lama setelah junior Sister Qingcheng pergi ke pengadilan surgawi Douluo, berita tentang keberadaan gua tingkat abadi sebenarnya diketahui oleh Sekte Dewa dan Hantu. Sekte Dewa dan Hantu juga ingin menyerang gua tingkat abadi. Sekte Dewa dan Hantu Xishan, salah satu dari 8 wilayah kuno. Jiwin bertanya dengan heran, ya, Sekte Dewa dan Hantu adalah salah satu dari 8 wilayah kuno. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Yuzun di pintu, dan mereka telah bertindak secara rahasia, dan apa yang mereka lakukan hampir tidak ada yang jujur. Gua tingkat abadi sekarang menjadi sasaran mereka, jadi Kaisar Abadi harus menjaga gua itu sendiri. Li Sanfeng menjawab, petik 2, namun, tidak masalah, sekarang Dewa-Dewa Chu dan Xuanwu Tianzun saling membantu, bahkan jika dia mengukur sekte hantu dan hantunya, itu tidak akan menimbulkan masalah. Li Sanfeng menambahkan, baiklah, pimpin jalan. Chukin mengangguk, dia tidak takut pada agama hantu manapun. Ya, Li Sanfeng mengangguk, dan segera berjalan dengan pedangnya, membawa Chukin dan yang lainnya ke sebuah gunung terapung. Gunung tinggi ini mungkin berjarak 10.000 mil dari timur ke barat, dan merupakan salah satu dari sedikit daratan di kehampaan yang luas ini. Dan 2 rumah gua tingkat abadi berada di tanah ini. Dapat dilihat bahwa saat ini, banyak murid dari alam abadi telah mengelilingi gunung tinggi ini. Li Sanfeng, Chukin dan yang lainnya, segera datang ke pusat gunung. Di sini, formasi cahaya keemasan misterius menyala. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ada sosok yang berdiri di setiap formasi. 2 tempat tinggal gua tingkat abadi itu dapat digambarkan sebagai harta karun tertinggi dan alam abadi yang tak terukur, jadi mereka keluar dari sarangnya. Kaisar Abadi, Tuan Chu, Tianzun Xuanwu, dan adik perempuan Qingcheng ada di sini. Li Sanfeng berkata kepada sosok dalam formasi cahaya emas terbesar. Penampilan orang ini, tampaknya, sangat muda. Dia mungkin baru berusia 30-an, dengan alis pedang dan mata bintang, dan wajah seperti mahkota giok. Selain penuh dengan energi abadi, dia terlihat sangat tampan. Tentu saja, dibandingkan dengan Chukin, masih ada banyak perbedaan. Dia adalah domain abadi tak terbatas, Kaisar Abadi tak terbatas, Li Tianfeng. Chu Tianzu, Xuanwu Tianzun, kalian di sini. Kata Li Tianfeng, dan kata-katanya sama menariknya dengan kata-kata Chukin. Li Xiandi, Chu, Qin berkata sambil tersenyum tipis, mengapa kalian melakukan pertempuran besar seperti ini, sepertinya kalian baru saja bertarung. Jangan sembunyikan dari Dewa Chu, baru saja, orang-orang dari Sekte Dewa dan Hantu datang. Li Tianfeng menjawab, metode sembunyi-sembunyi Sekte Dewa dan Hantu bukanlah hal yang sepele. Kami diperkuat di setiap level, dan mereka hampir memanfaatkannya. Sekte Dewa dan Hantu ini telah diwariskan kepada penguasa surgawi roh. Penguasa surgawi Xuanwu berkata, penguasa surgawi roh sebenarnya tidak terlalu hebat, tetapi dia sangat pandai bersembunyi dan menyelinap secara rahasia, jadi kamu harus waspada. Ya, apa yang dikatakan Xuanwu Tianzun sangat benar. Li Tianfeng berkata sambil tersenyum, tetapi menurutku, sekarang setelah ada Xuanwu Tianzun, kamu ada di sini, para dewa dan hantu, mungkin tidak berani datang. Tidak ada gunanya memiliki aku. Xuanwu Tianzun menjawab, kuncinya adalah dewaku ada di sana. Kemampuannya tidak berada di bawahku. Mendengar ini, Li Tianfeng, Li Sanfeng dan yang lainnya semuanya terkejut. Mampu membuat Xuanwu Tianzun mengucapkan kata-kata ini, mungkinkah Chukin juga seorang Tianzun? Ini terlalu menakutkan, mereka dapat melihat bahwa Chukin masih sangat muda, dan dia memiliki kekuatan dari Yang Mulia Surgawi. Xuanwu Tianzun terlalu dibesar-besarkan. Chukin tersenyum rendah hati, Li Xiandi, bawa kami untuk melihat rantai energi itu.
Oke, Li Tianfeng mengangguk ringan. Detik berikutnya, semua susunan cahaya emas akan diaktifkan pada saat ini. Pada saat ini, semua orang akhirnya merasakan kekuatan dari susunan cahaya emas ini. Masing-masing dari lebih dari 40 orang setidaknya adalah keberadaan lapisan kedua Yusun. Dapat dilihat bahwa kekuatan negeri dongeng yang tak terukur begitu kuat. Di bawah pembukaan susunan cahaya emas mereka, lubang hitam yang tersembunyi di depan semua orang akhirnya muncul. Dalam sekejap, kekuatan seperti jurang meledak dari lubang hitam. Sungguh fluktuasi energi yang kuat. Chukin dan Long Sue sama-sama terkejut. Benar saja, ini adalah gua tingkat peri. Xuanwu Tianzun juga mengangguk. Semuanya, tunggu di luar, tidak seorang pun diizinkan masuk. Perintah Li Tianfeng. Ya, semua orang di domain abadi yang tak terukur menjawab serempak. Jiu Yin, Yayue, King Long. Kalian juga tunggu di sini untuk sementara waktu. Saat kami membuka gua, kami akan kembali kepadamu. Chukin memberi instruksi kepada gadis-gadis itu. Baiklah, Chukin, berhati-hatilah. Gadis-gadis itu mengangguk serempak. Seketika, 6 orang yang sangat kuat, Chukin, Li Tianfeng, Xuanwu Tianzun, Long Sue, Li Qingcheng, dan Li Sanfeng, memasuki lubang hitam bersama-sama. Sesampainya di lubang hitam, semua orang terbang sebentar, dan segera 2 bintang muncul di depan semua orang. Sekilas, itu memang 2 bintang, yang memancarkan bola-bola cahaya yang sangat indah. Perhatikan lebih dekat, ada 2 makam raksasa di bola itu. Selain itu, kedua makam itu memiliki induksi satu sama lain, garis-garis energi, seperti rantai ruang raksasa, terhubung bersama. Rantai energi ini memancarkan fluktuasi energi yang sangat besar. Jika bukan karena ke-6 orang yang hadir, yang semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas, saya khawatir mereka akan tercabik-cabik oleh energi dalam sekejap. Chu Tianzu, Xuanwu Tianzun, Long Yuzu, ini adalah 2 tempat tinggal gua tingkat abadi. Li Tianfeng berkata, pada awalnya, ketika junior brother San Feng menemukannya, rantai energi tidak begitu besar, saya tidak tahu mengapa, itu berubah. Itu menjadi semakin besar dan besar. Petik 2. Itu karena daya tarik antara inti energi Tianzun. Xuanwu Tianzun menjelaskan, setelah mencapai Tianzun, inti energi Tianzun akan terkondensasi. Meskipun Tianzun mati, inti energi akan dipertahankan, dan inti energi dapat diserap terus-menerus dan langsung. Energi antara langit dan bumi, 2 inti energi Heavenly Venerate asli telah menyerap energi di sini. Anda telah membuka ruang ini, yang mengarah ke inti energi dapat terus menyerap energi. Ternyata memang begitu, generasi muda tidak tahu apa-apa. Li Tianfeng mengangguk. Aneh. Tiba-tiba, Xuanwu Tianzun sedikit mengernyit. Ada apa, Xuanwu Tianzun? Chukin langsung bertanya. Kembali ke Tuan Chu, budak tua itu melihat kekuatan salah satu dari orang-orang ini. Itu adalah kekuatan api merah yang ekstrim. Dari zaman kuno hingga sekarang, satu-satunya yang mulia surgawi yang menguasai api adalah yang mulia surgawi Zhenyan. Pendiri sekte Tianhuo, Zhenyan Tianzun. Li Tianfeng dan Li Sanfeng berkata dengan heran pada saat yang sama. Sekte api surgawi, sekte super yang ada di Taiko. Itu sebenarnya dapat dianggap sebagai cabang dari Dao abadi. Di atas banyak buku rahasia, sekte Tianhuo dan domain abadi tak terbatas serupa. Jika itu adalah Yan Tianzun yang asli, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Dan hati Li Qingcheng tidak terganggu, dia tidak tertarik dengan rahasia-rahasia ini. Yang dia pedulikan hanyalah apakah ada ramuan untuk menyelamatkan muridnya. Chukin juga memperhatikan ketenangan Li Qingcheng, karena dibandingkan dengan Li Tianfeng dan Li Sanfeng, perasaan ini terlalu menonjol. Selain itu, melihat profil Li Qingcheng, Chukin merasa bahwa pesona istrinya semakin membesar. Dia terlihat semakin cantik. Chukin, aku benar-benar ingin segera bergegas dan membawa Li Qingcheng ke pelurusan Fa di tempat. Ya, itu pasti Zhenyan Tianzun. Xuanwu Tianzun melanjutkan, Huo Tianzun, dialah satu-satunya. Namun, yang membuat lelaki tua itu aneh adalah bahwa energi di gua tingkat peri ini, lelaki tua itu tidak tahu apa-apa. Kau bahkan tidak tahu, Li Sanfeng berkata dengan heran. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di zaman kuno. Terutama dalam pertempuran pertama di zaman kuno, ada orang-orang di tempat suci yang berpartisipasi dalam pertempuran dari alam bawah.
Mungkin orang-orang yang dikubur di sini adalah yang disebut dewa tempat suci selain dari 10 abadi. Itu bukan tidak mungkin, Xuanwu, Tianzun menjelaskan. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia juga diam-diam membuka mata dunia. Sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul. Xuanwu Tianzun tidak dapat melihat apa yang ada di kuburan kedua, tetapi mata Chukin yang melihat dunia tampaknya dapat menangkap sesuatu. Secara khusus, Chukin segera merasakan bahwa di kuburan kedua ini, ada tubuh spiritual dengan kekuatan spiritual yang tak terbatas. Tubuh spiritual ini benar-benar membuat pikiran Chukin sedikit bergetar. Tianzun Yuanling, pastilah Tianzun Yuanling. Chu Tianzu, ada apa denganmu? Li Tianfeng bertanya dengan curiga, menatap Chukin yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Chukin tersenyum dan berkata, aku mencoba melihat isi makam ini, tetapi aku tidak menemukan apapun, dan pikiranku hampir terpengaruh. Chukin, tentu saja, tidak dapat mengatakan masalah Tianzun Yuanling, itulah tujuannya. Betapa berharganya Heavenly Venerate Yuanling, yang dapat membuat orang maju ke Heavenly Venerate tanpa hambatan, saya khawatir itu lebih berharga daripada 2 tempat tinggal gua tingkat abadi yang digabungkan. Jika Chukin angkat bicara, mungkin Li Tianfeng dan yang lainnya akan memilih gua kedua. Ini juga normal, Junior Brother San Feng dan aku tidak bisa melihatnya. Mungkin hanya ketika kita mencapai ranah Xuanwu Tianzun, kita bisa memata-matai 1 atau 2. Li Tianfeng berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, maka Kaisar Li, menurut perjanjian sebelumnya, setelah memutus rantai energi, tempat tinggal gua tingkat abadi ini akan memiliki 1 orang per orang. Chukin tersenyum, yang mana yang kamu pilih? Tentu saja, Li Tianfeng ingin memilih Zhenyan Tianzun. Lagi pula, kursi kedua tidak tahu apa-apa. Jika tidak ada apa-apa, itu akan menjadi kerugian besar. Meski begitu, dia masih menggertakkan giginya diam-diam dan berkata, kami mengundang Dewa Surgawi Chu dan Tianzun untuk datang, belum lagi Xuanwu Tianzun adalah senior yang sangat dihormati, jadi sebaiknya Anda memilih Dewa Chu terlebih dahulu. Anda tidak perlu melakukannya. Chukin juga dengan sengaja berkata dengan sopan, ini yang Anda temukan, jadi sebaiknya Anda pilih terlebih dahulu. Ini, Li Tianfeng sangat tersentuh, tetapi dia tetap mengalihkan perhatiannya ke Xuanwu Tianzun. Li Xiandi, jangan lihat aku, pikiran Dewa Chu adalah pikiranku. Xuanwu Tianzun menjawab, Tuan Chu, sekte api terkait erat dengan wilayah abadi tak terbatas saya, jadi mari kita pilih yang pertama. Kata Li Tianfeng. Pada akhirnya, Li Tianfeng tetap tidak ingin melepaskan kesempatan besar ini. Oke, Chukin, yang sudah lama mengharapkan pikiran Li Tianfeng, mengangguk sambil tersenyum. Li Sanfeng secara alami senang, sementara mata indah Li Qingcheng masih setenang air, dan sumur kuno tidak memiliki ombak. Setelah memilih, Li Tianfeng tersenyum dan berkata, Chu Tianzu, Xuanwu Tianzun, bagaimana kita bisa memutus rantai energi ini? Xuanwu Tianzun berkata, rantai energi ini sangat kuat. Dengan kekuatan kita, sangat sulit untuk memutusnya secara langsung. Namun, dengan cara lain, itu terlalu sederhana. Tolong jelaskan. Li Tianfeng segera berkata, kita tidak perlu memutus rantai, kita hanya perlu menyuntikkan kekuatan ilahi kita sendiri ke dalam 2 gua tingkat abadi pada saat yang sama, sehingga kekuatan kita dapat diserap oleh inti energi Tianzun sampai batas tertentu. Inti energi Tianzun akan putus, dan rantai energi akan putus, dan tentu saja akan putus. Jangan khawatir, inti energi Tianzun sebenarnya hanya hiasan. Tidak ada gunanya mengeluarkannya, dan tidak masalah jika kamu menghancurkannya. Xuanwu Tianzun menambahkan, baiklah, ikuti saja apa yang dikatakan Tianzun. Li Tianfeng berkata dengan bersemangat. Baiklah, kalau begitu aku dan Chu Tianzu, Sue akan bertanggung jawab atas kuburan kedua, dan kalian bertiga akan bertanggung jawab atas kuburan kedua. Xuanwu Tianzun melanjutkan, ingat, jangan pelit dengan kekuatan ilahi kalian, terutama Kaisar Li Xiandi, kalian membutuhkan bantuan kekuatan abadi yang tak terukur, jika tidak, akan sulit untuk menghancurkannya. Li Tianfeng tiba-tiba berpikir sejenak. Kekuatan abadi tak terbatas adalah kartu truf terakhir dari domain abadi tak terbatas. Dia dapat membuat Li Tianfeng, yang mulia bumi, memiliki kekuatan yang mulia surgawi dalam waktu singkat. Namun, setelah kekuatan abadi tak terbatas digunakan, itu akan jatuh ke dalam cooldown 1 hari. Li Tianfeng berpikir,
Apakah Chukin dan yang lainnya akan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka? Sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Chukin dan Xuanwu Tianzun. Jangan khawatir, lelaki tua itu sudah tidak ada di langit selama bertahun-tahun. Chu Tianzu dan Sue Er bahkan adalah keturunan Longzun, tetapi mereka bukanlah penjahat yang hina. Xuanwu Tianzun, melihat kekhawatiran Li Tianfeng, berkata dengan bermartabat. Li Tianfeng dan Li Sanfeng terkejut ketika mereka mendengar bahwa Chukin sebenarnya adalah keturunan Longzun. Siapa Longzun? Bos dari Sanhai Sanctuary, satu-satunya eksistensi yang dapat menyaingi Zenyuan Tianzun sepanjang masa. Tidak heran, Xuanwu Tianzun begitu patuh pada Chu dan Qin. Asal-usul Chukin begitu besar. Li Tianfeng segera berkata, junior ini terlalu memikirkannya. Baiklah, mari kita mulai. Xuanwu Tianzun melanjutkan. Kemudian, Li Tianfeng, Li Sanfeng, dan Li Qingcheng datang ke pemakaman Zenyan Tianzun, sementara Chukin, Xuanwu Tianzun, dan Long Sue berjalan ke pemakaman kedua. Detik berikutnya, mereka berenam mengumpulkan kekuatan ilahi pada saat yang sama. Dalam sekejap, di bawah pengaruh 6 pembangkit tenaga listrik teratas, terutama Xuanwu Tianzun, dan Li Tianfeng yang menggunakan kekuatan abadi yang tak terukur, seluruh ruang bergetar hebat. Segera setelah itu, kekuatan ilahi yang mengerikan dari 6 orang itu menyerbu ke dalam 2 makam pada saat yang sama. Dalam keadaan seperti itu, 2 bintang di depan mereka mulai mengembang dengan cepat. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Xuanwu Tianzun, rantai energi langsung putus pada saat ini, dan pada saat yang sama, topeng energi yang tertinggal di luar makam juga tiba-tiba menghilang pada saat ini. Berhasil, ya Tuhan, cepatlah masuk ke dalam makam, dan segera energi di luar akan tertutup lagi. Xuanwu Tianzun mengingatkan. Oke, Chukin segera bergegas ke makam kedua bersama Xuanwu Tianzun dan Long Sue, dan Li Tianfeng dan ketiganya juga bergegas ke makam Zenyan Tianzun. Di sini gelap gulita. Masuk ke sini, Chukin dan Long Sue hanya merasakan rasa penindasan yang hampir mencekik. Setelah Xuanwu Tianzun menggunakan kekuatan ilahinya untuk melindungi mereka, rasa penindasan ini perlahan menghilang. Namun, bersamaan dengan itu, tornado yang mengerikan telah melanda. Ini sama sekali bukan tornado biasa, ini terbuat dari energi. Chukin, senior Xuanwu, tornado ini sangat kuat, hindari. Long Sue berteriak keras. Tidak, kita harus mendekatinya. Tornado ini terbentuk dari tabrakan energi para dewa dan udara kuno yang kacau. Jika kamu menghindar, kemungkinan besar kamu akan secara tidak sengaja memasuki udara kuno yang kacau. Xuanwu Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhnya melonjak dengan kekuatan ilahi. Di sekitar Chu dan Qin, cangkang kura-kura basal ilusi muncul dan menjaga mereka.